Hai, jumpa lagi dengan Jejak Donghua. Kali ini menceritakan Chen Ping'an yang memulai perjalanannya balik ke kampungnya di prefektur Mata Air Naga. Bagaimanakah kisahnya? Mari kita ikuti. Ada 3 bulan di langit. Ini adalah fenomena yang pasti tidak akan terlihat di dunia agung. Cahaya putih bulan-bulan itu tersebar bebas di seluruh daratan, membuatnya tampak seolah-olah 100.000 gunung besar semuanya tertutup salju tebal. Namun, suara gemerisik menyapu pegunungan yang bergelombang, dan suara ini dapat dengan mudah menempuh jarak beberapa ratus kilometer. Jika seorang abadi diizinkan terbang melalui lautan awan dan melihat ke bawah, mereka akan melihat banyak boneka emas yang setinggi gunung perlahan-lahan menggerakkan gunung-gunung besar itu. Ada juga beberapa binatang purba yang panjangnya 3 kilometer dan penuh luka. Tanpa kecuali, mereka semua diperintah oleh boneka emas dengan cambuk panjang dan dipaksa bertindak sebagai kuli. Terlepas dari seberapa lelah atau marahnya mereka tetap tidak punya pilihan selain membawa gunung-gunung besar itu. Mereka kadang-kadang diberi waktu istirahat sejenak, dan selama waktu-waktu ini, binatang buas yang kelelahan akan menggunakan pegunungan sebagai bantal. Mereka saat tidur. Binatang-binatang ini tidak lagi memiliki keganasan bawaan mereka, ini telah terkikis oleh penderitaan mereka yang tak berujung. Di dunia ini, pemandangan ini hanya dapat disebarkan dari mulut ke mulut. Namun, deskripsinya perlahan berubah, menjadi semakin tidak benar seiring berjalannya waktu. Rumor-rumor di dunia ini sekarang sangat berbeda dari kenyataan sebenarnya. Ini karena tidak ada yang berani terbang di atas 100.000 gunung besar ini tanpa izin. Sepanjang sejarah, memang ada beberapa iblis besar tingkat 5 atas yang tidak percaya pada peringatan ini. Pada akhirnya, mereka semua telah diseret turun dari langit oleh boneka emas yang tak terhitung jumlahnya, akhirnya berubah menjadi iblis besar kuli lainnya. Mereka akhirnya akan menjadi kerangka raksasa yang dibaringkan untuk istirahat abadi di antara pegunungan, dan mungkin saja mereka bahkan tidak dapat bereinkarnasi. Ada sebuah pondok beratap jerami yang bobrok di atas puncak tertinggi, dan ada kebun sayur dengan semak hijau langka di belakang pondok. Ada juga pagar kayu bengkok yang mengelilingi pondok, dan seekor anjing penjaga kurus kering berbaring di pintu dan terengah-engah pelan. Seorang lelaki tua kurus berdiri di area kosong di depan pintu, dan dia menggaruk pipinya saat dia menghadap pegunungan besar dan merenungkan beberapa hal yang tidak diketahui. Anjing kurus itu tiba-tiba melompat ke depan sebelum menggonggong dengan marah ke arah tertentu. Hembusan angin astral yang agung menyapu ke depan dengan cara yang tangguh, langsung menghancurkan selembar awan gelap yang menutupi salah satu dari 3 bulan. Lelaki tua itu tetap tidak terpengaruh. Setelah lembaran awan gelap hancur, banyak boneka emas di sekitar gunung tempat pondok jerami itu berada berdiri, masing-masing memegang senjata besar dan tampaknya dilebih-lebihkan di tangan mereka. Banyak dari mereka memegang tombak panjang yang dibuat dari kerangka binatang buas dan iblis seputih salju. Salah satu boneka emas melemparkan tombak tulangnya ke langit, memicu serangkaian ledakan gemuruh dan membuatnya tampak seolah-olah dunia baru akan segera tercipta. Tombak tulang itu melesat menuju 2 sosok seukuran kacang polong yang terletak sangat jauh. Kedua orang yang datang dari tempat yang jauh itu sama-sama berubah wujud menjadi manusia saat ini. Yang satu adalah lelaki tua yang tinggi dan tegap mengenakan jubah merah terang, dan ada lautan darah yang bergelombang mengalir di permukaan jubahnya. Pada saat yang sama, ada juga garis-garis samar wajah-wajah yang terpelintir kesakitan berusaha merangkak keluar dari lautan darah. Namun, wajah-wajah yang menderita ini akan lenyap dalam sekejap saat mereka dengan cepat terseret ke bawah dan ditelan sekali lagi oleh lautan darah. Pria tua yang tegap itu juga mengenakan sabuk hitam pekat dari bahan yang tidak diketahui, dan banyak pecahan pedang yang hancur tertanam di dalam sabuk itu. Ada seorang junior yang tampak muda berdiri di samping lelaki tua itu, dan sebuah pedang tergantung di setiap sisi pinggulnya. Ada juga kotak pedang seputih salju yang diletakkan secara diagonal di punggungnya, dengan gagang 3 pedang mencuat dari atas. Ekspresi penuh semangat tampak di mata pemuda itu saat tombak tulang itu mendekati sasarannya, namun apa yang dia lihat adalah punggung lelaki tua yang berdiri di atas gunung, bukan tombak tulang yang sedang menerjang ke arah mereka. Lelaki tua berbaju merah itu hanya melirik tombak tulang itu, namun itu sudah cukup untuk melenyapkan tombak itu dan mengirimkan pecahan-pecahannya yang sangat kecil ke sekitarnya. Banyak senjata lain yang menyerbu, namun semuanya mengalami nasib yang sama seperti tombak tulang pertama, hancur berkeping-keping sebelum mencapai kedua pengunjung itu. Lelaki tua berbaju merah itu menjadi sedikit marah. Dia tidak marah dengan serangan-serangan ini, dan dia malah marah pada lelaki tua di atas gunung yang memandangnya dengan sangat kejam. Dia hanya diserang oleh boneka-boneka emas itu? Lelaki tua di atas gunung itu seharusnya setidaknya melepaskan teman-teman lama itu dari ruang bawah tanah untuk menyambutnya. Lelaki tua berbaju merah itu terkekeh dingin dan berseru, "Lelaki tua buta, apakah kau benar-benar lupa siapa pemilik tempat ini setelah tinggal di wilayah orang lain terlalu lama? Apakah kau menggunakan boneka-boneka emas ini untuk menggelitikku?" Setelah mengatakan ini, dia segera melancarkan serangan telapak tangan dan menghantamkan boneka emas itu ke tanah, menyebabkan gumpalan debu mengepul ke udara.
Dia kemudian terus menyerang lagi, dan seolah-olah petasan dinyalakan saat boneka emas yang menjulang tinggi itu dihantamkan ke tanah satu demi satu, menghilang sepenuhnya dari pandangan. Pria tua pendek yang berdiri di atas gunung akhirnya berbalik dan memandang dua iblis besar yang berdiri di puncak dunia ini. Rongga matanya secara mengejutkan kosong, dan seolah-olah mereka adalah dua jurang yang gelap gulita dan tak berdasar. Pria tua pendek yang disebut sebagai pria tua buta terus menggaruk pipinya. Secara teori, jika seorang kultivator di tingkat ke-13 atau tingkat ke-14 yang sulit dipahami dengan sangat sedikit anggota, bertarung melawan lawan di basis kultivasi yang sama di wilayah asal mereka biasanya akan berada dalam posisi yang tidak terkalahkan dan bahkan mungkin memiliki kesempatan untuk membunuh lawan mereka. Tentu saja, ini kecuali lawan mereka memiliki senjata yang sangat kuat. Namun, senjata semacam itu sangat langka, dan hanya sedikit yang ada meskipun seseorang melihat ke beberapa dunia. Selain keempat pedang, ada juga White Jade Capital, manik-manik Buddha, sebuah buku, dan beberapa barang lainnya. Terutama setelah seseorang maju ke tingkat pertama dari dua tingkat yang hilang, jika seseorang bosan dan memutuskan untuk membuat keributan di dunia lain, maka wajar saja jika mereka akan ditekan oleh peraturan Dao Agung di dunia lain itu. Namun, surga itu tak terbatas dan bumi itu luas, jadi tidak aneh jika ada beberapa pengecualian. Misalnya, lelaki tua buta itu adalah orang luar yang tinggal di dunia buas, tetapi secara mengejutkan ia menjalani kehidupan yang lebih riang daripada pemilik sebenarnya dari dunia ini. Demikian pula, pendeta Tao yang bau di dunia agung juga dapat berkeliaran dengan bebas. Akan lebih masuk akal jika orang itu datang mengunjungiku sebagai gantinya, lelaki tua buta itu menjawab dengan suara serak. Bagaimana dengan kalian berdua? Aku tidak akan menahan diri jika kalian terus berdiri tegak. Pemuda, yang membawa 5 pedang itu tersenyum menanggapi. Sebagai salah satu iblis besar termuda di 5 tingkat atas, dia telah berpartisipasi dalam pertempuran yang mengguncang bumi itu untuk memutuskan hasil perang dan bahkan telah mengalahkan pedang abadi dari tembok besar Ki Pedang, yang akhirnya menyebabkan lawannya menjadi penjaga gerbang gunung stalaktit. Dia merasa seperti orang tua buta di bawah mereka memang sangat kuat dan mengesankan, tetapi dia tidak cukup kuat dan mengesankan untuk bertindak dengan cara yang begitu sembrono. Orang tua berbaju merah itu memiliki ekspresi gelap, dan auranya yang ganas dan keras hampir membekukan aliran waktu di sekitarnya. Namun pada akhirnya, dia mendengus dingin sebelum berbalik untuk pergi. Pedang abadi iblis muda itu ragu-ragu sejenak, dan suara yang sedikit tergesa-gesa segera terdengar di danau pikirannya, berseru, "Cepat dan pergi!" Kekuatan tarikan yang sangat besar tiba-tiba menyelimuti pedang abadi iblis besar itu. Pedang iblis abadi yang agung hendak memanfaatkan kesempatan ini untuk melancarkan serangan pedang dan bertempur dengan lelaki tua buta itu, namun ia melihat lelaki tua berpakaian merah itu meraung marah saat ia bergegas untuk mencengkeram bahunya dan dengan marah melemparkannya ke langit. Lelaki tua berpakaian merah itu kemudian menjentikkan lengan bajunya yang besar dan melepaskan aliran darah yang bergejolak, mencoba untuk memutus aura yang telah mengunci juniornya. Langit dan bumi berputar, dan aura yang saling terkait menjadi kacau. Lelaki tua berpakaian merah itu merasa terkekang setelah ditekan oleh dao besar lawannya, dan ekspresinya sedikit berubah saat ia dengan marah menjentikan lengan bajunya yang besar dan mengubah beberapa aliran darah menjadi sesuatu yang mirip dengan danau raksasa. Lelaki tua buta, apakah kau ingin aku memusnahkan 100.000 gunung besarmu saat ini juga? Ia mengancam dengan ekspresi tegas. Lelaki tua buta itu berhenti menggaruk pipinya. Tepat pada saat ini, sebuah suara bermartabat terdengar memasuki dunia kecil yang sangat besar dan berkata, "Cukup." Orang tua berbaju merah itu menghentikan serangannya dengan marah dan menarik kembali kemampuan mistisnya, menyebabkan sungai darah yang panjang mengalir kembali dengan cepat ke lengan bajunya yang besar. Orang tua buta itu mengulurkan tangan dan membuat gerakan mencengkeram, langsung menarik pedang iblis besar abadi ke sisinya. Orang tua buta itu berjongkok, dan iblis besar muda itu terkejut saat mengetahui bahwa dia tidak bisa bergerak sama sekali. Orang tua pendek itu mengulurkan tangan dan mencungkil salah satu mata iblis besar itu, memasukkannya ke dalam mulutnya dan mengunyahnya sejenak sebelum berbalik dan meludahkannya dengan jijik. Setelah melihat ini, anjing tua kurus itu segera mulai meneteskan air liur, melompat ke girangan dan menelan bola mata itu dalam sekali teguk. Orang tua buta itu berdiri dan menjentikan jari kakinya, menendang pedang iblis besar abadi dengan satu mata yang hilang itu dengan kuat. "Aku sudah memberimu wajah." Dunia kembali hening. Orang tua buta itu menggenggam tangannya di belakang punggungnya dan berjalan ke pintu halaman. Saat dia melakukannya, dia memandang anjing tua itu dan mencibir, anjing tidak bisa mengubah kebiasaan mereka memakan kotoran. Dia mulai menggaruk pipinya lagi, dan berbalik untuk berjalan ke tebing gunung. Dia selalu punya firasat bahwa beberapa goresan kuas dalam lukisan ini perlu dihapus atau ditambahkan. Dia berdiri di sana begitu saja. Setelah beberapa saat, lelaki tua buta itu tiba-tiba mengerutkan alisnya,
ragu-ragu sejenak sebelum menggerakkan jari-jarinya sedikit dan menyebabkan patung-patung emas yang baru saja berdiri itu duduk kembali. Kali ini, kedua pengunjungnya adalah seorang lelaki tua dan seorang wanita muda dari tembok besar pedang Qi. Pria tua buta itu tersenyum pada wanita muda yang lelah bepergian, senyum yang bahkan menurutnya canggung. Sangat mungkin siapapun yang melihat senyum ini akan merasakan kengerian dan kengerian. Dia kemudian berbalik untuk melihat lelaki tua itu, berteriak dengan marah, "Chen Qingdu, jangan datang ke sini untuk menggangguku. Aku tidak akan membantu siapapun kali ini." Orang tua yang berkunjung tidak lain adalah Chen Qingdu dari tembok besar pedang Qi. "Apakah kau masih manusia?" tanya Chen Qingdu. "Tanyakan pada hati nuranimu sendiri, apakah kalian berdua masih manusia?" jawab lelaki tua buta itu. "Ya," jawab Chen Qingdu sambil mengangguk. Lelaki tua buta itu terdiam sejenak sebelum bertanya, terlepas dari seberapa intens konflik antara kedua dunia itu, bisakah itu sama intensnya seperti dulu? Paling-paling, konflik itu hanya akan menghancurkan apa yang disebut singularitas itu menjadi lebih berkeping-keping. Itulah yang terjadi saat itu, jadi apakah semuanya akan berubah setelah 1000 tahun atau 10.000 tahun? Bukankah dunia masih menyedihkan seperti biasanya? Apa tujuannya? Mungkin lebih baik menggulingkan segalanya dan melenyapkan dunia sepenuhnya, membiarkan semuanya kembali ke keadaan singularitas. "Kau pantas menjadi buta," kata Chen Qingdu. Orang tua buta itu tiba-tiba terkekeh dan berkata, "Itu masih lebih baik daripada menjadi anjing penjaga untuk orang lain sepertimu. Anjing pemburu direbus setelah menangkap kelinci, seperti antek-antek yang disingkirkan setelah menjalankan tugasnya. Mungkin sekali saja tidak cukup dan kau ingin mengalaminya lagi? Jika kau bertanya padaku, aku akan berkata bahwa kalian para tahanan dan pengungsi telah berakhir dalam keadaan menyedihkan saat ini karena orang-orang sepertimu, Chen Qingdu, yang menyeret semua orang ke bawah. Setelah tinggal di sini begitu lama, tahukah kau mengapa aku selalu tidak mau melihat ke utara? Aku takut aku benar-benar akan tertawa terbahak-bahak setelah melihat kalian, orang-orang yang paling lucu di dunia." Orang tua buta itu menunjuk ke arah anjing tua yang gemetar di pintu masuk halaman dan bertanya, "Lihatlah dirimu sendiri, Chen Qingdu, apakah kau lebih baik dari anjing ini?" Dia kemudian mengalihkan pandangannya dan berkata kepada wanita muda itu dengan tawa serak, "Jangan marah, Ning kecil, ini tidak ada hubungannya denganmu. Tidak seperti mereka, kau masih cukup mengesankan." Ning Yao tetap diam. Tidak lama kemudian Chen Qingdu pergi bersama Ning Yao. Orang tua buta itu mendesah pelan, dan dia tidak lagi berminat untuk menghargai gulungan lukisan yang belum selesai itu. Dia berjalan ke pintu halaman, dan setelah melihat anjing tua itu mengangkat kepalanya dengan patuh dan terengah-engah dengan lidahnya keluar, dia segera mengangkat kakinya dan dengan paksa menginjak punggungnya, menyebabkannya merintih dan memohon belas kasihan. Orang tua buta itu langsung mematahkan tulang belakang iblis besar kuno yang memiliki kekuatan hidup yang sangat ulet. Bagaimanapun, itu akan pulih dalam waktu singkat setelah memakan bola mata pedang iblis besar abadi. Orang tua buta itu bergumam pelan saat dia berjalan ke halaman. Sementara itu, di tembok pembatas tembok besar pedang Qi, Chen Qingdu sedang duduk di sana bersila, sementara Ning Yao sedang duduk di sana dan minum anggur. "Kau tidak perlu merasa marah padaku," kata Chen Qingdu dengan suara tenang. Orang tua buta itu adalah orang yang paling terluka saat itu. Ada rumor di dunia bahwa dia bertarung hebat dengan iblis leluhur dari dunia liar, dan baru setelah kalah dalam pertarungan itu dia kehilangan matanya juga. Namun, ini tidak benar. Sebaliknya, dia sendiri yang mencungkil matanya sejak lama, melemparkan satu ke dunia agung dan melemparkan satu ke dunia surgawi. Tujuanku mengunjunginya hari ini adalah untuk mendengar kata-kata, "Aku tidak akan membantu siapapun kali ini," dari mulutnya sendiri. Ini sudah merupakan hasil yang sangat bagus. Ning Yao mengangguk mengerti. Setelah menghabiskan setengah panci anggur, dia berbalik untuk melihat Chen Qingdu, sang dewa pedang tua yang agung. Chen Qingdu tertawa pura-pura marah dan berseru, "Ning kecil, aku tidak memarahimu atau apapun, tetapi tidak bisakah kau pulang untuk memeriksanya? Ini wilayah kekuasaan kakek Chen, apakah masuk akal jika kamu mengusirnya?" Meskipun berkata demikian, Chen Qingdu tetap melompat turun dari tembok pembatas dan kembali ke pondok jeraminya. Sebenarnya, dia tahu betul alasan dibalik tindakan Ning Yao. Memang, ini adalah bagian tembok pembatas tempat Chen Ping'an berlatih teknik tinjunya di masa lalu. Ning Yao mengambil gulungan gambar dari lengan bajunya dan meletakkan kendi anggur di samping. Dia kemudian berbaring di tembok pembatas dan membuka gulungan gambar pandangan sekilas. Apakah ini ketiga atau keempat kalinya dia melihat gulungan gambar ini? Di gulungan gambar itu ada makam abadi, sebuah lokasi di kota kecil yang pernah dia kunjungi sebelumnya. Sekelompok anak-anak menerbangkan layang-layang kertas, dan seorang anak laki-laki kecil yang berkulit kecoklatan dan kurus duduk jauh dari mereka sendirian. Dia tampak sangat kesepian, dan ketika seorang anak seusianya berlari cepat melewatinya dengan layang-layang kertasnya, anak itu menarik layang-layangnya sebelum berjongkok untuk mengambil batu dan melemparkannya dengan kejam kepadanya.
Anak yang tinggi itu kemudian berbalik dan lari sambil tertawa keras saat melakukannya. Ning Yao mengulurkan jarinya dan menusuk gulungan gambar itu, tepat mengenai kepala anak tinggi itu sembari menggumamkan sesuatu dengan suara pelan. Setelah menarik jarinya, dia diam-diam menyaksikan adegan yang tersisa dalam gulungan gambar itu. Ning Yao masih memiliki cukup banyak gulungan gambar serupa dalam harta karun minimisasinya, tetapi dia hanya akan melihat satu di antaranya setiap kali. Dia berbalik dan berbaring telentang, meletakkan tangannya di belakang kepalanya sambil mengayunkan kakinya ke depan dan ke belakang dengan lembut. Cintanya padanya tidak ada hubungannya dengan gulungan gambar ini. Setelah melihat gulungan gambar ini, dia hanya menyukainya lebih dari sebelumnya. Siapa yang disukai Ning Yao tidak ada hubungannya dengan langit dan bumi. Karena ucapannya, Chen Ping'an dengan bodohnya memilih untuk melemparkan 1 juta pukulan. Apakah ini sangat mengesankan? Ning Yao membuka matanya, berpikir bahwa dia akan terus menyukainya bahkan jika dia mati 1 juta kali. Sebelum mereka menyadarinya, musim panas telah berganti menjadi musim gugur. Setelah beristirahat selama beberapa waktu dan merawat tubuhnya, 2 titik akupuntur tempat Chen Ping'an meletakkan benda-benda ikatannya kini dipenuhi dengan energi spiritual. Mengenai teknik tinju dan pemurnian Qi, Chen Ping'an berusaha sebaik mungkin untuk menjaga keseimbangan antara keduanya dan tidak mengutamakan salah satu. Namun, setelah menjadi pemurni Qi sejati baru-baru ini, ia perlu menghabiskan setidaknya 8 jam sehari untuk bermeditasi dan teknik pernapasan. Hal ini juga membuat Chen Ping'an semakin memahami hambatan kultivasi yang akan dihadapinya di masa mendatang. Pada akhirnya akan tiba saatnya ia akan maju ke tingkat ke-7 seni bela diri dan 5 tingkat tengah pemurnian Qi, dan pada saat itu, ia harus membuat pilihan lain. Suatu hari, Mao Xiaodong bercanda kepada Chen Ping'an, "Saya tidak melihatmu menahan diri untuk menyerap energi spiritual akademi saat kamu berkultivasi di halaman Cui Dongshan sebelumnya, jadi mengapa kamu tidak mau menyerap setetes pun energi spiritual akademi saat kita berada di puncak Gunung Kemegahan Timur saat itu? Apakah kamu terlalu cerewet?" Setelah mematuhi aturan dasar, seseorang dapat lebih fleksibel dan mempertimbangkan adat istiadat setempat dan hubungan pribadi, jawab Chen Ping'an. Cui Dongshan, Xi dan Lin Shui semuanya dapat mengandalkan basis kultivasi mereka untuk menyerap energi spiritual di halaman ini, dan perilaku ini juga merupakan sesuatu yang secara diam-diam dipandang dapat diterima oleh akademi. Jika demikian, saya secara alami dapat menyerap energi spiritual di halaman juga. Sebagai analogi, seseorang dapat melihat Gunung Kemegahan Timur, area di luar halaman kecil, sebagai dunia yang megah. Dalam pengertian itu, halaman kecil dapat dilihat sebagai sebuah negara atau dunia kecil. Karena aku tidak melawan hati nuraniku atau aturan dan etiket Konfusianisme, aku, secara alami bebas bertindak sesuai keinginanku. Chen Ping'an berhenti sejenak saat berbicara, menggunakan momen singkat ini untuk merenung sebelum melanjutkan tanggapannya. Mao Xiaodong mengangguk sebagai tanggapan. Dari kelihatannya, dia tidak membuang-buang napas dalam mengucapkan kata-kata yang dipikirkan dengan matang dan bermaksud baik itu kepada Chen Ping'an ketika dia menyempurnakan inti ilmiah emas di puncak Gunung Kemegahan Timur saat itu. Pohon-pohon tertinggi di hutan pasti akan tumbang tertiup angin, sama seperti orang-orang yang paling berbakat dan bermoral akan mengundang kecemburuan dan kritik dari orang lain. Apa pendapat Anda tentang ini? Ini awalnya adalah peringatan bagi orang-orang yang mulia, mengingatkan mereka akan pentingnya bersikap rendah hati dan menyesuaikan diri dengan masyarakat yang tidak terlalu baik, jawab Chen Ping'an. Dalam hal bagaimana masyarakat tidak baik, saya tidak dapat menjelaskannya saat ini. Namun, saya merasa masyarakat saat ini sangat jauh dari dunia ideal di mata ajaran Konfusianisme. Mengenai mengapa saya berpikir demikian, saya juga tidak dapat menemukan penjelasan yang tepat. Lagi pula, saya merasa ada beberapa masalah dengan pepatah ini. Sangat mudah bagi orang untuk mengembangkan kesalahpahaman dan akhirnya takut menjadi pohon tertinggi dan terhijau di hutan. Mereka mungkin merasa menebang pohon tinggi dan menjadi orang biasa sudah menjadi hal yang umum dan dipatuhi oleh semua orang, jadi mereka juga harus mengikuti arus dan menyesuaikan diri dengan masyarakat seperti itu. Bagaimanapun, hukum sulit untuk menghukum seluruh masyarakat. Namun, setelah dipikir-pikir lebih jauh, ini tampaknya terkait dengan gagasan mengikuti adat setempat dan mempertimbangkan hubungan pribadi. Meskipun mungkin untuk membedakan keduanya secara lebih rinci berdasarkan waktu, lokasi, dan orang, dan dengan demikian menciptakan batasan yang jelas, saya tidak dapat menahan perasaan bahwa ini akan membutuhkan terlalu banyak usaha. Saya kemungkinan besar belum mengidentifikasi prinsip-prinsip mendasarnya. Chen Ping'an masih terdiam saat berbicara, dan dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya dengan rasa ingin tahu. Saya akui bahwa apa yang disebut sebagai pepatah bijak yang dipromosikan oleh dunia fana ini memang dapat membantu seseorang menghindari banyak kesulitan dan masalah. Misalnya, saya sering menggunakan pepatah ini untuk merenungkan tindakan saya sendiri juga. Namun, dapatkah pepatah ini benar-benar diterima sebagai aturan yang sah oleh para bijak Konfusianisme?
Mao Xiaodong tertawa terbahak-bahak tetapi tidak memberikan jawaban. Sebaliknya, dia mengubah topik dan bertanya, kuda putih bukanlah kuda. Apa pendapatmu tentang paradoks ini? Cui Dongshan menyebutkan paradoks ini kepada saya sebelumnya, mengatakan bahwa masalah ini disebabkan oleh bahasa dan karakter yang tidak cukup disempurnakan ketika para bijak pertama kali menciptakan karakter tertulis, jawab Chen Ping'an. Tahu Agung pasti tidak lengkap, dan paradoks seperti ini dapat dikaitkan dengan orang-orang yang terlalu fokus dan bertele-tele dengan informasi tertulis. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak karakter yang diciptakan, membuat paradoks yang sebelumnya rumit ini menjadi sangat mudah dipecahkan. Kuda putih secara alami adalah sejenis kuda, tetapi kuda putih tidak setara dengan kuda. Nenek moyang kita yang menyedihkan hanya mampu fokus pada hal-hal spesifik dari karakter dan mendasarkan pemikiran mereka pada karakter tersebut, berputar-putar dalam lingkaran. Menurut Cui Dongshan, fenomena ini disebut gangguan urutan. Tanpa memahami gangguan ini, seseorang tidak dapat memecahkan paradoks ini terlepas dari berapa banyak karakter yang diciptakan. Misalnya, mari kita bayangkan bahwa satu orang membuat pernyataan yang benar. Namun, orang lain menggunakan pernyataan benar lainnya untuk membantah pernyataan benar yang dibuat oleh orang pertama. Jika orang lain mendengarkan ini tetapi tidak mau bertanya untuk mengetahui akar permasalahannya, maka mereka secara tidak sadar akan berpikir bahwa orang pertama memang salah. Ini dapat dilihat sebagai gangguan urutan. Ada banyak kasus lain di mana orang menggunakan contoh-contoh spesifik untuk menggeneralisasi seluruh masalah, salah mengurutkan urutan kejadian, dan seterusnya, dan semua kasus ini dapat dilihat sebagai gangguan urutan di mana orang tidak sepenuhnya memahami konteks dan urutan masalah tertentu. Cui Dongshan sangat marah dengan fenomena ini, dan dia berkata bahwa para cendekiawan, bahkan cendekiawan yang berbudi luhur, cendekiawan yang mulia, dan orang bijak, juga merasa sulit untuk terbebas dari gangguan ini. Dia juga mengklaim bahwa setiap orang di dunia harus mempelajari gagasan tentang gangguan urutan selama masa kanak-kanak mereka. Faktanya, ini adalah hal yang paling penting bagi mereka untuk dipelajari, karena pemahaman mereka tentang fenomena ini dapat berfungsi sebagai fondasi dasar karakter mereka. Dia mengklaim bahwa pengetahuan tentang fenomena ini lebih penting dan berguna daripada pengetahuan tentang semua prinsip lainnya, terlepas dari seberapa dalam atau sederhananya prinsip-prinsip lainnya. Cui Dongshan juga mengatakan bahwa setidaknya setengah dari teks-teks bijak yang termasuk dalam 100 aliran pemikiran tidak dapat mengekspresikan diri mereka dengan jelas. Jadi, hanya setelah memahami gagasan tentang gangguan urutan, seseorang akan memiliki hak untuk memahami pengetahuan mendasar yang diuraikan oleh orang bijak tertinggi dan orang bijak etiket. Kalau tidak, mungkin terlihat seperti cendekiawan biasa yang belajar keras sambil membaca kitab suci, tetapi pada akhirnya, mereka hanya membangun sebuah bangunan tanpa fondasi yang kokoh. Paling-paling, mereka akan menciptakan sesuatu seperti kota kaisar putih yang melayang di antara awan berwarna-warni, sesuatu yang dikelilingi oleh udara kosong dan jauh dari kenyataan. Mao Xiaodong dengan hati-hati merenungkan kata-kata ini sebelum terkekeh, ini bukan semua ocehan omong kosong dari bajingan kecil itu. Memang ada beberapa ide yang layak direnungkan. Chen Ping'an tersenyum dan menjawab, Cui Dongshan bersedia berbicara, jadi saya hanya mendengarkan. Bagaimanapun, sang bijak cendekiawan pernah mengatakan kepada saya bahwa akan bermanfaat untuk lebih banyak berpikir tentang semua jenis masalah yang berbeda. Bahkan jika kesimpulan akhir saya adalah menolak sebuah pernyataan, jarak yang tampaknya ekstra yang telah saya tempuh secara mental sebenarnya tidak membuang-buang waktu dan energi. Mao Xiaodong bertepuk tangan dan tersenyum, berseru, guru sangat cerdik. Ada ekspresi penuh harap di wajah Mao Xiaodong, dan dia berharap adik laki-lakinya setidaknya memiliki sedikit kemampuan pemahaman. Chen Ping'an menahan senyum saat dia memahami maksud Mao Xiaodong, dan dia berkata, aku akan menyebutkan guru gunung Mao kepada orang bijak cendekiawan jika aku berhasil menemuinya. Kamu harus ingat untuk tidak bersikap pendiam, kata Mao Xiaodong pelan. Menjadi pendiam tidak efektif di depan guru. Misalnya, kamu harus langsung memberitahu guru bahwa aku berkata, guru sangat cerdik. Sebenarnya, itu tidak akan menjadi masalah meskipun kamu sedikit melebih-lebihkannya. Namun, kamu jelas tidak boleh menyebutkannya secara tidak langsung. Chen Ping'an mengangguk dan berkata bahwa dia akan mengingatnya. Pada akhirnya, Mao Xiaodong memberi Chen Ping'an sepucuk surat yang telah dikirim dari Gunung Cloud Drape Prefektur Dragon Spring melalui pedang terbang. Mao Xiaodong kemudian pamit. Para cendekiawan yang bertanggung jawab untuk mengelola urusan di Akademi Mountain Cliff semuanya merasa sedikit terguncang dan gugup saat ini, jadi dia perlu mengunjungi dan meyakinkan mereka. Sesekali mengunjungi Chen Ping'an untuk mengobrol santai merupakan cara untuk bertindak sebagai saudara senior dan cara untuk mencari relaksasi selama waktu yang sibuk. Tentu saja, dia juga memenuhi tanggung jawabnya sebagai saudara senior untuk memeriksa kondisi mental Chen Ping'an dan memastikan tidak ada kekurangan atau kelemahan. Chen Ping'an membuka surat itu, dan yang dilihatnya adalah tulisan tangan Weibo yang familiar, Dewa Resmi Gunung Utara.
Chen Ping'an sebelumnya telah mengirim surat kepada Weibo menanyakan tentang gunung-gunung besar di barat yang dijual dengan harga murah. Terhadap Weibo, dewa gunung resmi pertama dan juga satu-satunya yang tersisa dari negara air ilahi yang hancur, Chen Ping'an memiliki rasa percaya yang alami. Dalam surat itu, Weibo memberitahu Chen Ping'an bahwa termasuk gunung yang dimiliki oleh klan Shu dari kota angin terang, ada total 9 gunung yang akan dijual. Ruan Qiong, klan Li di Jalan Keberuntungan, dan beberapa klan lain semuanya telah membeli beberapa gunung, jadi hanya ada 2 gunung yang masih dijual saat ini. Jika Chen Ping'an ingin membeli gunung-gunung ini, maka ia dapat membantu Chen Ping'an bernegosiasi dengan harga yang pantas. Selain itu, Weibo berkata bahwa meskipun kedua gunung itu adalah sisa, Chen Ping'an tetap akan diuntungkan jika ia memutuskan untuk membelinya. Ia juga menyesalkan fakta bahwa Chen Ping'an tidak mengirim surat itu lebih awal, atau ia dapat dengan mudah membeli gunung tanduk sapi. Bahkan jika Chen Ping'an tidak memiliki cukup mata uang abadi untuk membeli gunung tanduk sapi, ia dapat meminjamkan uang kepada Chen Ping'an terlebih dahulu dan mereka dapat memiliki kepemilikan bersama atas gunung itu. Bagaimanapun, gunung tanduk sapi memiliki toko pembungkus kain, jadi membeli gunung itu pada dasarnya sama dengan mendapatkan setengah stasiun feri secara gratis. Chen Ping'an membaca surat itu untuk kedua kalinya, baru memasukkannya ke dalam sakunya setelah memastikan tidak ada pesan tersembunyi. Memang benar bahwa gunung-gunung besar yang terletak di wilayah barat prefektur mata air naga memiliki energi spiritual yang sama melimpahnya dengan kekuatan abadi terbaik di benua botol harta karun timur. Akan tetapi, peruntungan gunung dan sungai dibagi-bagi oleh banyak pihak yang berbeda, dan wilayah yang dimiliki oleh masing-masing pihak juga terlalu kecil. Pegunungan di prefektur mata air naga sebagian besar memiliki radius setengah lusin kilometer, dan ini tidak seberapa dibandingkan dengan wilayah klan abadi dan kekuatan tingkat sekte yang dengan mudah mencapai radius ratusan atau bahkan ribuan kilometer. Dengan kata lain, sangat sulit bagi pegunungan di prefektur mata air naga untuk mencapai sesuatu yang mengesankan. Tentu saja, mereka lebih dari cukup untuk menampung para abadi bumi tingkat inti emas. Chen Ping'an merasa bahwa membeli gunung-gunung ini adalah hal yang layak baginya. Jadi, ia pergi ke ruang belajar Mao Xiaodong dan menulis surat kepada Weibo, memintanya untuk menegosiasikan harga dengan para penjual terlebih dahulu. Ia kemudian meminta Pei Qian untuk menjalankan tugas dan memberikan surat itu kepada sarjana tua yang bertanggung jawab untuk mengirim dan menerima surat di akademi. Duduk di ruang belajar bergaya antik, Chen Ping'an teringat percakapan terakhirnya dengan Cui Dongshan, di mana Cui Dongshan dengan santai menyebutkan lagi perdebatan besar antara Buddhisme dan Taoisme di negara Azur Phoenix. Ia telah menyebutkan apa yang disebut kitab suci yang tepat dari 100 aliran pemikiran kepada Chen Ping'an sebelumnya, tetapi ini hanya mencakup sejumlah kecil teks. Jadi, ia memberitahu Chen Ping'an bahwa ia dapat mengunjungi perpustakaan kitab suci akademi untuk menemukan beberapa kitab suci Buddhisme dan Taoisme. Chen Ping'an ragu sejenak sebelum meninggalkan ruang belajar. Ia akan menunggu Lin Shui menyelesaikan sesi kultivasinya sebelum menyeretnya ke perpustakaan kitab suci. Saat mereka berjalan menuju perpustakaan kitab suci, Lin Shui tersenyum dan bertanya, "Apakah kamu sudah menemukan jawaban atas pertanyaanku?" Chen Ping'an tersentak saat mendengar ini, tetapi dia segera teringat ekspresi terima kasih Lin Shui saat dia mengunjunginya untuk pertama kalinya di akademi. Chen Ping'an tersenyum kecut dan menjawab, "Saya benar-benar tidak tahu jawabannya, tetapi saya sangat ingin tahu. Jadi, berhentilah bicara teka-teki, atau saya akan langsung menanyakan jawabannya sebelum saya meninggalkan akademi jika Anda tidak segera mengungkapkannya kepada saya." Lin Shui tersenyum tipis dan berkata, "Apakah Anda ingat ketika Li Huai berguling-guling di jalan setapak gunung yang berlumpur saat itu, membuat semua orang merasa sangat kesal?" Chen Ping'an berpikir sejenak sebelum menjawab, "Saya samar-samar mengingat situasinya. Saya akhirnya setuju untuk membuat rak buku bambu untuk Li Huai, dan baru setelah mendengar ini dia berhenti menangis dan malah tersenyum lebar. Dia juga tidak membuat masalah lagi setelah itu. Kalau tidak, kita akan terjebak di sana cukup lama. Bagaimanapun, Li Huai telah banyak berkembang dalam beberapa tahun terakhir. Lalu apakah kamu ingat apa yang kamu katakan padaku waktu itu?" tanya Lin Shui. Chen Ping'an ragu sejenak. Lin Shui tersenyum dan melanjutkan, "Kamu benar-benar ingat apa yang kamu katakan?" Chen Ping'an menghela napas dengan emosi dan bertanya, "Kau benar-benar menganggap masalah kecil itu begitu penting?" Lin Shui mengangguk dan menjelaskan, "Saat itu akulah yang paling tidak cocok. Li Baoping memanggilmu sebagai paman muda, Li Huai adalah orang yang paling dekat denganmu, dan bahkan Aliang suka bermain-main dengan Li Baoping dan Li Huai. Ju He dan Ju Lehu juga merupakan ayah dan anak. Sementara itu, aku tampak menonjol seperti jempol yang sakit. Meskipun aku tampak acuh tak acuh terhadap situasi itu, bagaimana mungkin aku tidak merasakan sedikit pun rasa kecewa? Akibatnya, aku mempertanyakan diriku sendiri untuk waktu yang lama,
bertanya-tanya apakah aku telah membuat keputusan yang salah dengan mengikutimu dan yang lainnya ke negara Sui besar untuk mencari ilmu. Saat Lin Shui menceritakan kejadian-kejadian ini, keajaiban kultivasi yang selalu tampak hikmat dan bermartabat di akademi itu secara mengejutkan memiliki senyum hangat dan lembut di wajahnya. Setelah kamu berjongkok di jalan setapak gunung yang berlumpur dan menghibur Li Huai, kamu berbalik dan mengucapkan 2 kalimat kepadaku. Haruskah aku membuatkan 1 kalimat juga? Bagaimanapun, tidak akan sulit untuk membuat 1 kalimat tambahan. Lin Shui melangkah maju perlahan, melanjutkan, jadi aku mengangguk dan menjawab ya saat itu. Chen Ping'an tersenyum dan berkata, dulu aku tidak terlalu memikirkannya, dan aku hanya merasa kau pasti tidak akan meminta rak buku bambu jika aku tidak menawarkannya padamu. Namun, jika aku membuat rak buku untuk Li Huai tetapi tidak untukmu, maka kau akan berakhir menjadi satu-satunya orang yang tidak memiliki rak buku. Aku khawatir kau akan menjauh dari Li Tel Baoping dan Li Huai karena ini. Sejujurnya, aku memang mempertimbangkan perasaanmu saat itu, tetapi aku lebih banyak berpikir bahwa kau adalah anak tertua dari 3 bersaudara dan juga memiliki kepala yang paling tenang, jadi setelah kita tiba di akademi dan aku pamit, semoga kau bisa menjaga mereka berdua menggantikanku. Lin Shui mengangguk dan menjawab, sebenarnya aku sudah mengetahuinya saat kita masih dalam perjalanan ke akademi. Namun, ada satu aspek yang cukup berhasil, yaitu, jika seseorang memperlakukanku dengan baik, aku tidak akan merasa kesal hanya karena mereka memperlakukan orang lain dengan lebih baik. Senyum di wajah Lin Shui semakin lebar saat dia melanjutkan, ketika kita berada di kapal yang menyeberangi sungai, kamu membuat rak buku untuk Li Huai terlebih dahulu sebelum akhirnya membuat rak buku terakhir untukku. Namun, tentu saja itu adalah rak buku terbaik yang kamu buat karena kamu sudah sangat berpengalaman. Saat itu, aku menyadari bahwa kamu tidak banyak bicara, tetapi kamu sebenarnya orang yang cukup baik. Jadi, setelah tiba di akademi, aku akhirnya tidak bersembunyi dalam bayang-bayang dan memberikan sedikit bantuan kepada Li Huai ketika dia diganggu oleh orang lain. Tahukah kau? Aku sudah sangat menyadari jalur kultivasiku saat itu, jadi aku mempertaruhkan seluruh masa depanku dengan memilih untuk membantu Li Huai. Aku sudah merencanakan yang terburuk, dan paling-paling aku akan dipukuli hingga lumpuh dan jalur kultivasiku terputus. Aku kemudian akan terus hidup sebagai anak haram yang dipandang rendah bahkan oleh orang tuaku sendiri. Namun, setidaknya aku tidak akan dipandang rendah olehmu, Chen Ping'an. Aku akan mengingat ini, kata Chen Ping'an sambil mengangguk. Lin Shui tersenyum dan berkata, setelah kultivator pedang tingkat dasar itu mencoba melakukan pembunuhan di halaman kecil, kau datang dan akhirnya sengaja duduk di sampingku. Aku tahu, kau tahu, dan selain Li Huai yang linglung, bahkan Pei Qian bersama semua orang di halaman itu tahu mengapa kau secara khusus memutuskan untuk duduk di sampingku. Kau takut aku menjadi terlalu sombong dan angkuh setelah memulai jalur kultivasi begitu awal, namun aku hanya bisa menonton dari pinggir dari awal hingga akhir konflik. Karena itu, kau pikir aku pasti akan merasa kecewa, dan kau takut aku akan semakin menjauh dari yang lain. Chen Ping'an berhenti berjalan dan tidak membantah pernyataan tersebut, lalu bertanya sambil tersenyum, lalu, tahukah kamu apa yang paling aku syukuri darimu? Sekarang giliranmu untuk menebaknya. Lin Shui langsung menggelengkan kepalanya dan menjawab, aku sangat keras kepala dengan keyakinanku, dan aku tidak cenderung memikirkan banyak hal lainnya. Ini sama sekali berbeda denganmu, Chen Ping'an, jadi aku pasti tidak akan bisa menebak jawabannya. Chen Ping'an tidak membiarkan Lin Shui menggantung, dan dia mengungkapkan, kamu pernah mengatakan kepadaku bahwa tidak semua orang tua di dunia ini seperti orang tuaku. Lin Shui sedikit bingung. Chen Ping'an mengulurkan tinjunya dan mengangkat satu jari, lalu melanjutkan dengan tersenyum, pertama-tama, aku sangat senang kamu bersedia mengatakan sesuatu seperti ini kepadaku, karena itu berarti kamu menganggapku sebagai teman. Bagaimanapun, identitasmu selalu menjadi simpul terbesar di hatimu. Chen Ping'an kemudian mengangkat satu jari lagi dan berkata, aku selalu mengingat komentarmu, dan setelah selesainya perjalananku di Tanah Suci Bunga Teratai, berkat komentarmu aku mampu berjalan sampai di sini bersama Pei Qian. Chen Ping'an mengacungkan jari ketiganya, berkata, lagi pula, setelah mendengar komentarmu, aku merasa seperti bajingan malang yang tiba-tiba menemukan bahwa dia sebenarnya telah mewarisi kekayaan yang sangat besar. Dengan mengingat hal ini, aku tidak pernah merasa malu bahkan ketika aku bertemu dengan orang-orang yang sangat kaya yang seusia denganku. Misalnya, Fan Er yang akhirnya menjadi temanku, dan Liu Youzhou dari benua putih murni yang akhirnya tidak menjadi temanku. Lin Shui tersenyum dan berkata terus terang, aku berasumsi bahwa sifatmu inilah yang paling dibenci Song Jixin. Chen Ping'an mengangguk sebagai jawaban. Chen Ping'an berhenti di depan perpustakaan kitab suci dan menatap gedung tinggi itu, berkata, Lin Shui, aku sangat senang bahwa kamu menghargai dan menyayangi kebaikanku yang tidak berarti. Aku sangat, sangat senang. Di dunia ini,
Bahkan orang baik suka memiliki tuntutan yang ketat terhadap orang baik lainnya, jadi kamu juga perlu menyayangi teman baik sepertiku, kata Lin Shuyi. Aku akan melakukannya. Janji Chen Ping'an sambil tersenyum. Kalau begitu, mungkin kamu tidak perlu berharap banyak untuk hadiah balasan di masa mendatang, tanya Lin Shuyi. Chen Ping'an mengulurkan tangan dan melingkarkan lengannya di bahu Lin Shuyi, lalu menjawab, jangan pernah berpikir untuk meremehkanku. Lin Shuyi mendorong Chen Ping'an ke samping dengan lembut, merapikan pakaiannya sambil menggerutu, aku mungkin akan kehilangan beberapa pengagum jika para wanita di akademi melihat ini. Tentu saja aku tidak akan membalas perasaan mereka, tetapi aku juga tidak membenci kekaguman dan pemujaan mereka padaku. Chen Ping'an tersenyum dan berkata, dari kelihatannya, kamu telah terbang di bawah radar dan paling banyak berubah setelah belajar di akademi selama beberapa tahun terakhir. Lin Shuyi bertukar pandang dengan Chen Ping'an, dan mereka berdua memikirkan seseorang sebelum tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Ini kemungkinan besar merupakan bentuk pemahaman diam-diam antara teman-teman. Kedua pemuda dari kota kecil yang sama itu berbincang dan tertawa saat mereka melangkah bersama ke perpustakaan kitab suci. Banyak sekali buku dan asas yang menunggu untuk dibaca dan diserap oleh mereka. Mungkin karena merasakan sedikit fluktuasi dalam kondisi mental Chen Ping'an, Mao Xiaodong tidak memanggilnya untuk belajar hari ini. Sebaliknya, ia memilih waktu larut malam saat tidak ada seorang pun di sekitar dan tidak ada suara bacaan untuk berkeliling akademi bersama Chen Ping'an. Mereka berjalan dan berbicara dengan santai, dan Mao Xiaodong selalu mematuhi satu aturan terlepas dari apakah ia berinteraksi secara normal dengan orang lain atau mengajarkan pengetahuan kepada orang lain dari buku atau dari pengalamannya sendiri. Ia memperlakukan semua orang sama, baik itu murid dari akademi atau saudara mudanya Chen Ping'an, dan ia akan memberitahu mereka untuk memperlakukan ajarannya sebagai saran yang belum tentu cocok untuk mereka. Namun, saran-saran ini, paling tidak, dapat memperluas wawasan mereka. Begitulah, Chen Ping'an dan Mao Xiaodong berjalan melewati aula guru cendekiawan tempat lukisan 3 orang bijak tergantung, perpustakaan kitab suci tempat terdapat bintik-bintik cahaya lilin yang berkedip-kedip, dan asrama tempat para siswa mendengkur atau bermimpi. Akhirnya, mereka berdua tiba di puncak gunung Eastern Splendor, tempat mereka dapat melihat pemandangan malam ibu kota. Ada banyak lampu yang menyilaukan di daerah-daerah kaya, dan seolah-olah mereka dapat mendengar lagu-lagu yang indah dan melihat tarian yang anggun bahkan dari tempat yang sangat jauh. Tentu saja, ada juga cahaya bulan di daerah miskin, dan keluarga-keluarga ini juga memiliki kayu bakar dan kebutuhan sehari-hari. Saat mereka menatap pemandangan, Chen Ping'an tiba-tiba berkata, Guru Gunung Mao, saya sudah memikirkan semuanya dan sekarang punya jawaban. Memurnikan 5 benda terikat dan membuatnya sesuai dengan 5 elemen adalah untuk membangun kembali jembatan keabadian saya. Namun, saya masih memiliki keinginan yang lebih kuat untuk berlatih dan meningkatkan teknik tinju saya. Bagaimanapun, berlatih teknik tinju juga merupakan cara untuk berlatih teknik pedang. Mengenai apakah saya dapat memelihara pedang terbang terikat saya sendiri dan menjadi seorang kultivator pedang, saya belum akan memikirkan masalah ini. Jadi, selain titik akupuntur penting yang berpotensi cocok untuk benda terikat 5 elemen, saya masih akan memberikan napas ki sejati murni dalam tubuh saya tingkat kebebasan terbesar. Mao Xiaodong mengangguk dan menjawab, saya merasa rencana Anda masuk akal. Mengenai hasil akhirnya, baik atau buruk, jangan tanyakan dulu tentang panennya, lebih baik fokus pada budidayanya. Chen Ping'an mengangguk tanda mengerti. Kenyataannya, Mao Xiaodong tidak mengungkapkan semua pikirannya kepada Chen Ping'an. Alasan mengapa ia menyetujui rencana Chen Ping'an adalah karena Chen Ping'an hanya akan menggunakan 5 titik akupunturnya sebagai tempat tinggal untuk benda-benda yang terikat. Sementara itu, ia memberikan segalanya untuk seni bela dirinya, ki sejati. Ini tidak akan berujung pada jalan buntu. Tubuh manusia pada awalnya adalah dunia yang kecil, dan ada juga orang yang membandingkan tubuh manusia dengan tanah yang diberkati. Sebelum maju ke tingkat inti emas, titik akupuntur seseorang hanya akan menjadi bagian dari tanah yang diberkati tidak peduli seberapa banyak ia mengolah dan memurnikannya. Namun, setelah membentuk inti emas, seseorang dapat mulai memahami sifat mistis dari tanah yang diberkati. Sebuah kitab suci klasik dari sekte Tao telah mengungkapkan rahasia ini sejak lama, yang mengatakan, sebuah tempat tinggal pegunungan yang mengarah ke surga, menembus pegunungan dan menghubungkannya bersama-sama, menyelaraskan surga dan bumi dan menyatukannya menjadi satu. Mereka yang membentuk inti emas akan menjadi salah satu dari kita. Tentu saja ada alasan penting mengapa pepatah ini dapat memperoleh popularitas di seluruh dunia dan menjadi sesuatu yang dipegang teguh oleh semua pemurni Qi. Alasan mengapa Mao Xiaodong tidak mengungkapkan semuanya kepada Chen Ping'an adalah karena Chen Ping'an pada akhirnya akan mencapai pemahaman yang sama sendiri selama ia terus maju ke depan. Jika ia mengungkapkan informasi ini kepada Chen Ping'an terlalu dini, tiba-tiba memberinya masa depan yang indah untuk dinantikan,
ia mungkin malah akan mengacaukan kondisi mental yang telah diupayakan keras oleh Chen Ping'an untuk distabilkan. Menularkan ilmu dan mengajarkan Dao tidak pernah mudah, jadi wajar saja jika seseorang melakukannya dengan sangat hati-hati. Pada saat yang sama, sangat penting bagi seseorang untuk menyingkirkan yang buruk dan menyimpan yang baik saat mengukir batu giok yang indah, memastikan untuk tidak merusak tubuh dan jiwa. Seberapa sulitkah ini? Bagaimana seseorang bisa berani ceroboh dan tidak merencanakan segala sesuatunya dengan cermat? Mundur selangkah, bukankah Chen Ping'an memperlakukan gadis kecil itu, Pei Qian, dengan cara yang persis sama? Chen Ping'an sama sekali tidak menyadarinya saat itu. Guru mengusulkan bahwa sifat manusia pada dasarnya jahat, dan semua muridnya mampu mencapai pemahaman mereka sendiri saat itu, kata Mao Xiaodong dengan suara pelan. Setelah guru menghilang dari mata publik, beberapa murid mulai mempertanyakan diri mereka sendiri dan keyakinan mereka, goyah maju mundur dan tidak mampu maju karena mereka berkubang dalam keraguan diri. Beberapa memanfaatkan kesempatan ini untuk memancing ketenaran, memamerkan keunikan mereka dan mengklaim bahwa mereka akan melawan arus dan sama sekali tidak akan menyatu dengan kejahatan lainnya. Mereka mengklaim bahwa mereka telah mewarisi garis keturunan terpelajar dari orang bijak terpelajar. Ada berbagai macam tanggapan, yang mencerminkan sifat hati manusia yang tidak dapat diprediksi dan selalu berubah. Silsilah akademis kita hampir terputus, dan murid-murid dari orang bijak cendekiawan telah jatuh ke dalam kekacauan. Dengan mengingat hal ini, seperti apa sebenarnya situasi untuk garis keturunan akademis orang bijak etika dan orang bijak kedua? Mereka benar-benar memiliki murid yang tersebar di seluruh dunia, jadi seberapa rumit situasi mereka? Mao Xiaodong menepuk bahu Chen Ping'an dengan ringan dan berkata, jalannya panjang dan tanggung jawabnya berat. Aku hanya punya 2 bahu, jawab Chen Ping'an sambil tersenyum kecut. Mao Xiaodong tertawa terbahak-bahak dan berkata, melihat orang lain membawa beban tidaklah melelahkan, dan orang akan berharap ombak yang lebih besar saat mengamati pasang surut dari tepi sungai. Chen Ping'an tersenyum penuh pengertian. Pepatah pertama adalah pepatah dari kampung halamannya. Pada malam hari, Pei Qian dan Li Huai bersembunyi di luar halaman kecil, masing-masing mengenakan syal hitam di wajah mereka seperti yang telah mereka sepakati sebelumnya. Mereka berpura-pura menjadi pembunuh, dan mereka akan secara diam-diam membunuh Cui Dongshan, seseorang yang suka tidur di koridor bambu. Mereka tidak dapat menyia-nyiakan pengetahuan berharga yang telah mereka peroleh dari novel-novel kultivasi, dan mereka sekarang akan menggunakan pengetahuan itu dengan baik. Pei Qian dengan murah hati meminjamkan pedang bambunya kepada Li Huai. Mereka berdua telah mendiskusikan rencana mereka di asrama Li Huai, dan mereka berdua merasa bahwa mereka pasti tidak bisa memasuki halaman melalui pintu depan. Sebaliknya, mereka harus memanjat tembok, karena hanya dengan cara ini mereka akan menunjukkan keterampilan mereka sebagai seniman bela diri elit serta bahaya besar dunia kultivasi. Li Huai tidak mengacau kali ini, dan dia mendapat anggukan persetujuan dari Pei Qian saat dia berdiri di dinding. Dia membusungkan dadanya dan mengibaskan rambutnya ke atas seperti seseorang. Namun, ketika mereka berdua melompat turun dan mendarat di halaman kecil, Pei Qian terdiam seperti kucing sementara Li Huai terbanting jatuh seperti sekarung kentang. Li Huai, ada apa denganmu? Pei Qian menggerutu. Kenapa kau berisik sekali? Kau mau menabuh genderang dan memukul gong juga? Itu namanya pergi berperang dan bertempur di medan perang, bukan memasuki sarang naga untuk membunuh iblis yang kuat secara diam-diam. Mulai lagi dari awal. Li Huai tahu itu kesalahannya, jadi dia tidak membalas dan malah bertanya dengan suara pelan, lalu bagaimana kita bisa meninggalkan halaman dan kembali ke sekutu itu? Pei Qian melotot padanya dan menjawab, kita sudah gagal, jadi sebaiknya kita keluar lewat pintu depan. Mereka berdua keluar melalui pintu halaman yang tidak terkunci dan kembali ke gang kecil di luar. Cui Dongshan memutar matanya saat dia berbaring di koridor bambu. Pei Qian meraih tongkat pendakiannya dan memperkenalkan dirinya, sambil berkata, aku adalah anggota dunia kultivasi yang kejam dan berhati dingin. Li Huai juga mengikuti, sambil berkata, aku adalah seorang pembunuh tanpa sedikit pun belas kasihan. Aku membunuh tanpa berkedip, dan aku membawa pertumpahan darah ke dunia kultivasi. Pei Qian sedikit tidak senang, dan dia menyela, mengapa kamu mengoceh begitu banyak omong kosong? Ini malah mengurangi auramu. Pikirkan tentang seniman bela diri paling terkenal dalam novel, judul mereka hanya berisi 4 hingga 5 karakter paling banyak. Apakah judul mereka masih akan mengesankan jika terlalu panjang? Li Huai setuju dengan penilaian Pei Qian, jadi dia berpura-pura mengenakan topi jerami sebelum membetulkan posisinya seperti seseorang, juga memastikan untuk meletakkan tangannya di gagang pedang bambunya sambil berkata, aku seorang pembunuh dan pendekar pedang tanpa sedikit pun belas kasihan. Mereka berdua melompat ke dinding halaman lagi, dan Li Huai tidak membuat kesalahan apapun saat melompat turun ke halaman kali ini. Satu demi satu, Pei Qian dan Li Huai kemudian berguling ke depan di halaman. Ini adalah langkah yang perlu mereka setujui sebelumnya. Kalau tidak, mereka merasa akan terlalu hambar jika mereka langsung berlari menaiki tangga dan membunuh Cui Dongshan dengan pedang dan golok mereka.
Setelah keluar dari gulingan mereka dan berdiri, Pei Qian dan Li Huai diam-diam membungkuk dan berlari menaiki tangga, meletakkan tangan mereka di gagang senjata mereka saat melakukannya. Pei Qian baru saja akan membunuh iblis besar yang terkenal jahat itu dengan pedangnya, namun Li Huai tiba-tiba berteriak, "Mati, iblis jahat!" Pei Qian segera berhenti dan menoleh untuk melotot ke Li Huai, menyebabkan bocah lelaki itu terhuyung-huyung dalam kebingungan. "Ada apa?" tanyanya. "Bukankah kau seorang pembunuh yang sulit ditangkap yang tidak meninggalkan bayangan maupun namanya?" Apakah pembunuh berteriak dan menjerit sebelum membunuh target mereka? Li Huai tiba-tiba tersadar. Pei Qian menghentakkan kakinya dan memberi instruksi, lagi-lagi dari awal. Li Huai meminta maaf dengan sungguh-sungguh. Mereka berdua tidak menghiraukan apa yang disebut iblis besar itu. Mereka berlari ke gang kecil di luar halaman lagi. Cui Dongshan duduk dan berkata dengan jengkel, "Aku iblis besar yang tak berdaya menunggu kematian, namun aku merasa lebih lelah daripada kalian berdua saat ini." Setelah meninggalkan halaman, Pei Qian mulai menceramahi Li Huai lagi, mengancam, "Li Huai, aku tidak akan membawamu bersamaku saat aku berkeliling dunia kultivasi di masa depan jika kau terus mengacau." "Aku pasti tidak akan mengacau lagi," Li Huai berjanji. Pei Qian tiba-tiba bertanya, "Saat ini aku hanyalah murid tidak resmi, dan posisiku di geng bahkan lebih rendah darimu. Setelah mencapai prestasi hebat ini yang pasti akan membuat riak di dunia kultivasi, apakah menurutmu kakak Baoping akan mempromosikanku ke posisi pemimpin divisi junior?" Li Huai mengangguk dan menjawab, "Tentu saja. Jika Li Baoping tidak adil dalam hal bagaimana dia memberi penghargaan dan hukuman kepada bawahannya, itu juga tidak masalah. Aku dapat menyerahkan posisiku kepadamu, seseorang yang lebih berkualifikasi. Aku senang menjadi wakil pemimpin divisi junior." "Siapa yang mengira? Li Huai, keterampilan bela dirimu biasa saja, tetapi sifatmu yang saleh dan penuh perhatian benar-benar sopan," kata Pei Qian dengan sikap pura-pura dewasa. "Tidak sopan. Aku seorang pembunuh dan pendekar pedang," Li Huai membalas. Namun, Pei Qian dan Li Huai tiba-tiba mendapat buku jari di dahi mereka. Setelah itu mereka mendengar, "Sudah larut malam, jadi mengapa kalian belum tidur? Apa yang masih kalian lakukan di sini?" Setelah melihat bahwa itu adalah Chen Ping'an, Pei Qian segera menendang Li Huai, dan bocah lelaki itu mengumumkan dengan suara heroik, "Saya mengundang Pei Qian ke sini untuk melenyapkan ancaman atas nama rakyat. Kami di sini untuk membunuh iblis besar Cui Dongshan." Chen Ping'an terkekeh dan menjawab, "Baiklah, mari kita serahkan tugas mengalahkan iblis besar itu kepada seorang seniman bela diri yang sangat kuat. Kalian berdua belum cukup kuat, jadi sebaiknya kalian kesampingkan masalah ini untuk saat ini." Pei Qian mengambil pedang bambunya dari Li Huai sebelum berjalan ke kamar sayap di halaman kecil untuk tidur. Dia telah tinggal di asrama Li Baoping sepanjang waktu sebelum ini, dan hanya hari ini yang menjadi pengecualian. Chen Ping'an menemani Li Huai kembali ke asramanya. Saat dalam perjalanan pulang, mereka bertemu dengan seorang sarjana yang sedang berpatroli malam, dan sarjana ini kebetulan adalah Tuan Liang, penjaga gerbang akademi dan seorang kultivator tingkat baru yang kurang terkenal yang mereka kenal. Chen Ping'an mengarang alasan untuk Li Huai, yang memungkinkannya lolos dari hukuman. Sarjana tua itu adalah orang yang santai, dan dia sama sekali tidak mempermasalahkannya. Bahkan, dia sempat mengobrol sebentar dengan Chen Ping'an. Li Huai merasa sangat bangga akan hal ini, dan ia ingin seluruh akademi menyaksikan kejadian ini. Dengan begitu, semua orang akan iri padanya karena memiliki teman seperti itu. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada sarjana tua itu, Chen Ping'an menepuk kepala Li Huai dan mengatakan sesuatu yang tidak dimengerti oleh bocah lelaki itu saat itu. "Aku bisa melakukan hal-hal semacam ini, tetapi kamu tidak boleh berpikir bahwa kamu juga bisa melakukannya setiap saat. Jangan khawatir, aku akan belajar dengan sungguh-sungguh di masa depan," jawab Li Huai. "Apakah kamu berhasil dalam studimu atau tidak dan memahami pengetahuan baru adalah satu hal, sedangkan sikap yang kamu miliki terhadap pembelajaran adalah hal yang sama sekali berbeda," kata Chen Ping'an. "Seringkali, yang terakhir akan tampak jauh lebih penting dalam perjalanan hidup. Jadi, belajar dengan sungguh-sungguh di usia muda jelas bukan hal yang buruk. Bahkan jika kamu tidak belajar di masa depan dan tidak berinteraksi dengan teks-teks bijak lagi, kamu akan telah mengembangkan kebiasaan bekerja keras ketika kamu mulai mengejar hal-hal lain yang kamu sukai." Li Huai samar-samar mengerti kata-kata Chen Ping'an. Chen Ping'an dengan santai menggambar garis di depannya saat dia berjalan, menjelaskan, "Misalnya, ini adalah garis yang mewakili jalan hidup kita. Watak, kondisi mental, prinsip, dan persepsi kita semua secara tidak sadar akan berkumpul menuju garis ini. Selain para cendekiawan dan guru Konfusianisme di akademi, kebanyakan orang di dunia pada akhirnya akan semakin menjauh dari buku-buku bijak dan kitab suci bijak, setidaknya di permukaan. Namun, mereka mungkin telah meninggalkan bekas pada garis yang memengaruhi sikap kita terhadap kehidupan dan arah hidup kita. Setelah itu,
Hidup kita akan terus maju di sepanjang garis ini, namun kita mungkin sama sekali tidak menyadari keberadaannya dan pengaruhnya terhadap kita meskipun itu akan mengikuti kita seumur hidup. Chen Ping'an kemudian menggambar lingkaran di sekitar garis itu, melanjutkan, saya telah menempuh perjalanan yang cukup jauh, dan saya juga telah bertemu banyak orang. Saya memahami kepribadian Anda, dan itulah sebabnya saya dapat meminta keringanan kepada cendekiawan tua itu dan membantu Anda lolos dari hukuman karena melanggar jam malam hari ini. Namun, Anda tidak dapat melakukannya sendiri karena kebebasan Anda saat ini jauh lebih kecil daripada kebebasan saya. Anda belum dapat menentang aturan tersebut, dan ini karena Anda belum memahami aturan yang sebenarnya saat ini. Li Huai menatap Chen Ping'an dengan linglung, dan ekspresinya menjadi muram saat dia berkata, aku tidak begitu mengerti, tetapi aku akan mencoba mengingat ini terlebih dahulu. Chen Ping'an, mengapa aku merasa seperti kau akan meninggalkan akademi lagi? Kedengarannya seperti kau mengucapkan kata-kata terakhirmu sebelum pergi. Mereka berdua telah tiba di dekat asrama Li Huai, dan Chen Ping'an menendang pantat Li Huai dan memarahi dengan pura-pura marah, minggir. Li Huai mengusap pantatnya saat dia berjalan ke asramanya. Setelah tiba di pintu, dia berbalik dan menoleh ke belakang. Chen Ping'an masih berdiri di tempat yang sama, dan dia melambaikan tangan ke Li Huai ketika dia melihat bocah lelaki itu menoleh ke belakang. Selalu seperti ini. Pada pagi hari ketiga, Chen Ping'an bersiap meninggalkan Akademi Tebing Gunung lagi. Li Baoping baru-baru ini menyadari bahwa Li Huai dan Pei Qian selalu bertemu secara diam-diam, dan bahkan pamannya yang masih junior pun kadang-kadang menghilang tanpa jejak. Hal ini membuatnya merasa sedikit sedih. Hari ini, Li Baoping tiba di halaman Cui Dongshan pagi-pagi sekali, ingin mengucapkan selamat tinggal kepada pamannya yang masih junior. Pei Qian juga tidak tidur di asramanya kemarin, tetapi dia datang untuk meminjam pedang, jimat keberuntungan, serta labu perak kecil. Setelah tiba di halaman, Li Baoping terkejut karena mendapati halaman itu benar-benar kosong. Mungkin pamannya yang masih junior telah pergi secara diam-diam lagi? Li Baoping berbalik dan hendak berlari ke kaki gunung. Namun, dia melihat Cui Dongshan menguap dan berjalan dari jalan kecil di kejauhan. Li Baoping melompat-lompat di tempat, siap melesat seperti anak panah kapan saja. Di mana paman muda? Apakah dia sudah lama pergi? Tanyanya dengan suara tergesa-gesa. Dia pergi lama sekali. Bahkan, dia pergi tengah malam kemarin. Kamu tidak tahu? Tanya Cui Dongshan dengan ekspresi bingung. Li Baoping berhenti melompat-lompat dan mengerutkan wajahnya yang sebagian besar masih bulat. Hanya dagunya yang mulai menjadi lebih tajam dan lebih tegas. Cui Dongshan mendesah sedih saat melihat gadis muda yang hampir menangis, dan buru-buru menghibur, jangan terlalu dipikirkan. Guru pasti takut melihat ekspresimu ini, dan itulah sebabnya dia memilih untuk pergi lebih awal seperti terakhir kali. Paman juniormu jelas sudah berganti pakaian dan sepatu bot baru, tetapi dia tetap memutuskan untuk tidak masuk akademi pada akhirnya. Akulah satu-satunya yang menemani guru saat itu, dan dia akan menoleh ke belakang 3 kali setiap kali melangkah. Li Baoping terisak saat mendengarkan ini. Bagaimana kalau aku menemanimu ke danau agar kau bisa bersantai? Kita juga bisa mengobrol tentang guru saat kita di sana, usul Cui Dongshan dengan suara tidak yakin. Li Baoping memikirkannya sejenak sebelum mengangguk sebagai jawaban. Mereka berdua berjalan ke danau. Matahari baru saja mulai terbit, dan tidak ada seorang pun di sekitarnya. Jika ini terjadi pada hari biasa, pasti sudah ada beberapa murid akademi yang melantunkan kitab suci dengan suara keras di sini. Jadi, suasana tampak sangat tenang hari ini. Cui Dongshan menuntun Li Baoping ke panggung tinggi di tepi sungai, dan tiba-tiba dia bertanya, Baoping kecil, kurasa paman juniormu terlalu jahat untuk pergi tanpa mengucapkan selamat tinggal padamu. Jangan khawatir, jika kau memutuskan untuk tidak mengakui paman juniormu, maka aku juga akan menemanimu dan tidak mengakuinya sebagai guruku. Katakan, bukankah aku sangat setia? Li Baoping membelalakan matanya dan berseru, apa yang kamu bicarakan? Hanya ada paman junior yang tidak menginginkan Li Baoping, tetapi tidak mungkin ada Li Baoping yang tidak menginginkan paman juniornya. Cui Dongshan berpura-pura tersadar, mengangguk sebelum bersuara pelan dan menjawab, oh, begitukah? Dia kemudian menjentikan jarinya. Sebuah cincin emas yang menyilaukan tiba-tiba menyala di sepanjang jalan kecil yang mengelilingi danau. Ini adalah medan petir yang diukir oleh pedang terbang abadi dengan rumbai emas, dan Cui Dongshan telah menghilangkan satu bagian dari teknik ilusi saat ini. Setelah itu, Li Huai tiba-tiba muncul di jalan kecil di kejauhan. Dia berjalan di samping danau dengan seekor rusa putih, dan dia meniru seseorang dengan topi bambu di kepalanya dan pedang, jimat keberuntungan, di sisinya. Tentu saja, ada juga labu perak kecil yang bergoyang di pinggulnya. Li Baoping goyah saat melihat ini. Setelah berjalan beberapa saat, Li Huai memperkenalkan dirinya dengan keras, berkata, aku, Li Huai, telah berkultivasi dalam pengasingan selama 3 hari dan akhirnya menguasai banyak sekali teknik yang kuat. Kali ini,
Aku akan mengukur dengan benar kemampuan para elit di seluruh dunia kultivasi saat aku menuruni gunung untuk melakukan perjalanan mengelilingi benua. Cui Dongshan menjentikan jarinya lagi. Dua sosok lain muncul tidak jauh dari panggung yang tinggi, dan Julian dan Shiro yang menyedihkan terpaksa memainkan peran sebagai bandit jahat. Saat ini, mereka dengan kasar memukuli dua sarjana yang lemah, Yulhu dan Lin Shui. "Berhenti!" Li Huai berteriak keras. Julian menghalangi jalan Li Huai dan meraung, "Kau juga harus membayar tol untuk melewatinya dengan nyawamu." Li Huai tertawa terbahak-bahak dan menjawab, "Bandit kecil bodoh, kau benar-benar berani merampokku, pahlawan besar Li? Karena aku telah menghadapi ketidakadilan hari ini, aku akan berteriak dan menyerbu untuk menyelesaikan masalah ini. Jika kau memang mampu, mengapa kau tidak mencoba mengambil uangku?" Julian melesat maju dengan gerakan kaki tajam yang menunjukkan kekuatannya sebagai seorang Grandmaster, dan ia melepaskan tinju demi tinju ke dada Li Huai. Namun, Li Huai tetap tidak bergerak saat ia mengangkat kepalanya dan tertawa terbahak-bahak. Julian tertegun, dan seolah-olah ia telah disambar petir. Tubuh lawannya seperti saringan yang sepenuhnya menyaring kekuatannya. Pahlawan muda ini, energi internal yang luar biasa, ia tergagap. Ia kemudian terbang mundur dan jatuh ke tanah, kejang-kejang 2 kali. Ia kemungkinan besar sudah mati, dan perannya sangat mirip dengan bawahan rendahan dalam novel-novel kultivasi. Faktanya, dia sudah memiliki cukup banyak waktu di layar karena dia bisa mengucapkan beberapa patah kata kepada pahlawan muda itu. Shiro dengan canggung berjalan mendekat dan melancarkan serangan telapak tangan lembut ke arah Li Huai. Li Huai dengan santai mengayunkan tangannya dari kejauhan dan berkata sambil tertawa keras, "Enyahlah." Seolah terluka oleh ledakan energi astral, Shiro berputar beberapa kali di udara sebelum jatuh terduduk di kejauhan. Dia mengangkat tangan dan menunjuk Li Huai, dengan paksa menekan rasa malu, duka, dan kemarahan di hatinya saat dia bertanya, "Dari mana datangnya seorang kultivator sekuat itu? Aku belum pernah mendengar tentang elit yang begitu kuat di dunia kultivasi." Li Huai mengangkat telapak tangan dan memegangnya tegak lurus di depan dadanya, berpura-pura menjadi seorang biksu saat dia menjawab, "Maafkan aku. Kemampuan bela diriku terlalu hebat, jadi aku tidak dapat menahan diri saat emosiku memuncak." Li Huai meletakkan telapak tangannya ke bawah dan berjalan mendekati panggung tinggi sebelum melihat sekeliling dan mengumumkan, "Ingat, aku adalah pemimpin divisi junior asrama Li Huai dari divisi Gunung Kemegahan Timur Prefektur Mata Air Naga. Mereka yang berada di dunia kultivasi menyebutku sebagai pahlawan tinju dan kaki tertinggi Li, seseorang yang berdiri di atas gunung dan memiliki sepasang tinju yang tak terkalahkan. Pemimpin kita tidak lain adalah pemimpin aliansi yang perkasa di dunia seni bela diri, Li Baoping." Li Baoping menyilangkan lengannya dan mengangguk ringan sebagai tanda terima. Cui Dongshan menjentikan jarinya lagi, lalu Li Huai, Rusa Putih, Julian, Shiro, Yulhu, dan Lin Shui semuanya menghilang dari pandangan. Setelah itu, Yulhu dan Shi muncul di sisi danau yang berlawanan, dengan yang satu berdiri di sana dan memainkan seruling dan yang satu duduk di sana dan memetik gukin. Seolah-olah mereka adalah pasangan abadi di dunia kultivasi. Suling terdengar jauh, sementara gukin terdengar merdu. Iramanya berangsur-angsur menjadi semakin bergairah dan penuh. Cui Dongshan tersenyum tipis, dan sosok kurus dan berpakaian hitam langsung muncul di depan danau di seberang panggung tinggi tempat Li Baoping berdiri. Sosok itu dengan marah berlari ke depan, akhirnya menggunakan tongkat pendakian untuk melontarkan dirinya tinggi ke udara. Saat mereka melompati danau, mereka menghunus pedang bambu dan pedang bambu dari pinggang mereka di udara, melakukan gerakan memutar sebelum mereka mendarat di danau dengan cara yang mendominasi. Bunga emas akan muncul di bawah kaki Pei Qian setiap kali ia mendarat di danau, memungkinkannya untuk maju tanpa perlu khawatir terjatuh ke dalam air. Pei Qian pertama-tama menggunakan pedang bambu untuk melakukan teknik menghunus pedang kera putih, dengan auranya seperti harimau saat ia menerjang maju selusin langkah. Ia meraung ke arah panggung tempat Cui Dongshan berdiri sebelum menebas dengan kuat menggunakan pedangnya. Dengan ketukan kakinya, ia kemudian menginjak bunga emas yang dikendalikan Cui Dongshan untuknya dan tiba-tiba memutar tubuhnya, menyarungkan kembali pedang bambunya sebelum mendarat di tanah. Ia kemudian melepaskan teknik pedang iblis gila ciptaannya sendiri saat ia terus maju. Untuk menghajar anjing paling liar di masa depan, Pei Qian merasa seperti sedang bekerja sangat keras untuk berlatih teknik bela diri ini. Memang, ia merasa teknik pamungkas ciptaannya sendiri ini tak tertandingi di dunia. Pei Qian merasa sangat puas melakukan teknik pedang ini. Setelah berdiri diam, dia menyarungkan pedang bambunya juga. Pei Qian berdiri di permukaan danau hanya sekitar 20 meter dari panggung yang tinggi, dan dia menjentikan pergelangan tangannya dan tiba-tiba mengambil sebuah labu kecil, mengangkatnya tinggi-tinggi ke udara dan berseru, "Tidak ada yang bagus tentang dunia kultivasi, dan hanya anggur yang relatif baik. Di mana anggurku? Ayo, ke sini? Siapa yang akan minum anggur di dunia kultivasi bersamaku?"
Cui Dongshan tertawa terbahak-bahak, dengan lengan bajunya yang besar berkibar tertiup angin saat dia terbang menuju Pei Qian. Dengan satu jangkauan dan satu jentikan, dia meraih labu perak kecil itu saat dia mengekstraksi saripati keberuntungan air dari danau untuk membuat anggur. Satu aliran anggur berputar di sekitar labu pemeliharaan pedang perak, dan satu aliran anggur muncul di sekitar labu kecil di tangan Pei Qian. Mereka berdua berdiri berdampingan, memiringkan kepala ke belakang dan berpura-pura minum anggur. Setelah itu, seolah-olah mereka telah berlatih berkali-kali, Cui Dongshan dan Pei Qian mulai terhuyung-huyung seperti orang mabuk, bergoyang maju mundur sebelum mulai bergerak menyamping seperti kepiting. Mereka merentangkan tangan, dan lengan baju mereka berkibar seperti ombak besar saat mereka akhirnya meniru gadis muda berbaju merah dan mulai melompat-lompat di tempat. Setelah melihat ini, Li Baoping yang berdiri di panggung tinggi sendirian tidak dapat menahan tawanya. Cui Dongshan tiba-tiba duduk, dengan lengan bajunya yang besar terus berkibar saat ia mengambil beberapa barang dari tempat yang tidak diketahui dan secara mengejutkan mulai bernyanyi sambil memainkan alat musik perkusi. Ini adalah lagu Tahu Bau yang dikarang Chen Ping'an dan Pei Qian berdasarkan lagu rakyat dari Prefektur Mata Air Naga. Pelayan di sana, aku telah membaca beberapa buku dan mempelajari beberapa karakter, aku telah mengumpulkan banyak pengetahuan yang tidak dapat dijual dengan banyak koin tembaga, Cui Dongshan bernyanyi dengan keras. Pei Qian telah menyingkirkan labu kecilnya, dan dia membusungkan dadanya serta mengangkat dagunya ke atas saat dia berjalan di sekitar Cui Dongshan dan berkata, tahu busuk itu lezat, tetapi aku tidak mampu membelinya. Ada roh di pegunungan, ada hantu di sungai, aku berbalik ketakutan, hanya untuk menyadari bahwa aku telah meninggalkan rumah selama bertahun-tahun. Aku begitu takut sehingga aku buru-buru memakan sepotong tahu busuk untuk menenangkan diri. Nona muda, dari mana asalmu? Baumu seperti anggrek yang harum, jadi mengapa wajahmu dipenuhi air mata? Oh, bukankah ini menyedihkan? Sudah waktunya makan tahu busuk. Tahu busuk itu harum seperti anggrek. Bolehkah aku bertanya, Sarjana, apa yang harus kita lakukan? Sebuah layang-layang kertas kecil tergantung di cabang-cabang, matahari juga membakarnya. Naik pohon dan ambil layang-layangnya, lalu pulang untuk makan tahu busuk. Mempersembahkan dupa di depan makam, yang abadi bagaikan seorang pemuda, berbaring di dalam makam, cucu-cucunya telah meninggal 100 tahun. Katakan padaku, bukankah ini tidak masuk akal? Cui Dongshan tiba-tiba mulai bernyanyi omong kosong, menyebabkan Pei Qian goyah sejenak. Namun, dia memutuskan untuk berhenti mempedulikannya juga, jadi dia bernyanyi secara acak. Hah? Kepada siapa aku harus memberikan tahu busuk itu? Kau mengatakan alasanmu, dan aku mengandalkan tinjuku. Begitu banyak kekacauan di dunia kultivasi, kapan dendam akan berakhir? Cui Dongshan masih mengubah liriknya secara acak, jadi Pei Qian berpura-pura menjadi sedikit pemabuk lagi saat dia terhuyung-huyung dan bernyanyi, menikmati tahu busuk dengan anggur, aku tidak lapar atau haus lagi. Dunia kultivasi membosankan, tetapi ini tidak penting lagi. Semua manusia ingin naik ke atas, tetapi aku tidak melihat kebebasan di pegunungan. Pei Qian melotot marah ke arah Cui Dongshan yang terus-menerus mengubah lirik lagu rakyat itu, dan dia juga mendengus dengan cara yang acak, jika kau terus seperti ini, maka aku juga akan benar-benar kekenyangan karena tahu busuk. Cui Dongshan tidak lagi mempersulit Pei Qian, dan dia berdiri dan bertanya, kamu sudah makan tahu busuk, dan sudah minum anggur, jadi di mana pedang abadi? Pei Qian juga tercengang, dan dia bertanya sebagai balasan, benar, tidak ada anggur yang tersisa, jadi di mana pedang abadi? Mereka berdua melihat ke panggung yang tinggi sebelum menyarankan serempak, mengapa tidak mencoba memanggilnya. Baoping kecil menarik napas dalam-dalam sebelum berteriak, Paman Junior. Cui Dongshan menjentikan jarinya, dan Li Huai dan yang lainnya muncul kembali di sekitar danau. Semua orang melihat ke arah puncak gunung kemegahan timur. Li Baoping juga melihat ke sana. Sosok seputih salju melesat dari puncak gunung. Auranya luar biasa saat dia mendarat di permukaan danau. Anggur manis emas berembus tertiup angin, membuatnya tampak seperti seorang abadi berjubah putih yang berdiri di atas cermin yang tenang. Chen Ping'an tidak membawa pedang abadi di punggungnya, dan hanya ada labu pemeliharaan pedang yang tergantung di pinggangnya. Chen Ping'an mengulurkan tangan ke depan. Cui Dongshan mengambil pedang dari harta karun minimisasinya, menggerakkan dua jari di atasnya sebelum meniru slogan Li Baoping dan memerintahkan, pergilah. Pedang itu terbang keluar dari sarungnya dan mengiris udara. Chen Ping'an menangkap gagang pedang dan mengayunkannya ke udara, membawanya ke belakang punggungnya. Dia kemudian menyatukan dua jari di depannya, membentuk segel pedang sambil tertawa keras dan berkata, semua orang berkata bahwa menganggap salju sebagai gandum dan membuat cermin dari ubin adalah usaha yang sia-sia, tetapi aku bersikeras melawan arus dan menerobos batas. Meminum semua anggur dunia kultivasi, memahami semua prinsip dunia, aku melancarkan serangan pedang demi serangan pedang, yang masing-masing lebih cepat dari sebelumnya. Sampai suatu hari, serangan pedangku adalah serangan kebebasan dan keaktifan yang utama.
Chen Ping'an mulai berlari lincah di atas air, tampak seolah-olah sedang meluncur di permukaan air sambil mengayunkan pedang di tangannya dengan bebas. Ia seperti daun musim gugur yang berkibar tertiup angin saat ia berputar ke kiri dan ke kanan, dengan tubuhnya berputar ke kanan sementara kakinya bergerak ke kiri dan pedangnya berputar mengikuti gerakannya, meluncur kembali ke kanan. Matanya mengikuti pedangnya, dan ia tiba-tiba menerjang ke depan dengan kakinya, mengayunkan pedangnya ke atas pada saat yang sama. Dengan matanya yang sekarang menatap ujung pedang, ia melanjutkan, Abadi mengibaskan pakaiannya, sebilah pedang muncul dari lengan bajunya, mengikuti tubuhnya untuk mengayunkan pedang, menggunakan matanya untuk menatap ujung pedang, di ujung pedang terdapat dunia. Chen Ping'an melangkah maju, dengan pedangnya mengikuti gerakannya dan niat pedang terus-menerus seperti gunung yang bergelombang. Dia menunjukkan kecepatan dan ketenangan, dan dia tiba-tiba berhenti sebelum menjentikan pergelangan tangannya dan mengarahkan ujung pedang ke atas. Cahaya pedang meledak seperti ular piton putih yang mendesiskan lidahnya, setelah itu pedang meninggalkan tangannya tetapi terus terbang di sekitarnya seperti burung yang memujanya. Setiap kali pedang itu berputar di sekitar Chen Ping'an, dia akan menggunakan semangat dan niat tinjunya untuk melangkah maju menggunakan meditasi berjalan 6 langkah yang tampaknya menyatu dengan alam. Pedang terbang itu berhenti sebentar-sebentar, dan pukulan terakhir Chen Ping'an secara kebetulan mendarat di gagang pedang dengan bunyi gedebuk yang keras. Pedang terbang itu berputar di depan Chen Ping'an, dengan cahaya pedangnya yang tidak merata membuatnya tampak seperti bulan yang terang dan berkilauan di permukaan danau. Chen Ping'an mengulurkan tangan ke depan, dengan kedua jarinya tepat melintasi gagang pedang sebelum dia menjentikan lengan bajunya yang besar dan membuatnya terbang sejauh 3 lusin meter. Chen Ping'an perlahan berjalan mengikutinya, dan pedang terbang itu mulai menggambar lingkaran yang tak terhitung jumlahnya di udara, mulai dari yang besar hingga yang kecil dan menerangi seluruh langit dengan cahaya dan ki pedang yang kuat. Mengunjungi kuil Dewa Air di malam hari, mengunjungi paviliun Dewa Kota di siang hari, perahu sendirian melalui parit naga banjir, seorang abadi membawa pedang seperti formasi. Semua orang mengatakan bahwa prinsip adalah yang paling tidak berguna, namun saya katakan buku-buku itu secara alami mengandung maksud dari para abadi pedang. Setiap karakter memiliki cahaya pedang, saya mohon para bijak untuk menyaksikan ki pedang abadi saya membumbung tinggi di langit. Wajah Li Baoping memerah saat dia dengan sungguh-sungguh bertepuk tangan. Chen Ping'an melepaskan labu pemelihara pedangnya dan dengan santai melemparkannya ke udara, setelah itu dia memanggil pedang terbang dan melakukan tusukan ke depan, tepat mengenai labu pemelihara pedang di ujungnya. Saat dia mengayunkan pedang, gerakannya secara mengejutkan bahkan lebih santai dan riang daripada pertunjukan Pei Qian menggunakan teknik pedang iblis gila miliknya. Namun, tidak peduli bagaimana dia mengayunkan pedang, labu pemelihara pedangnya tetap tidak bergerak dan menempel di ujung pedang sepanjang waktu. Chen Ping'an tidak menyadari bahwa Cui Dongshan telah menarik kembali penghalang petir yang dibentuk oleh ki pedang emas. Meskipun mereka tidak dapat mendengar kata-kata Chen Ping'an, banyak orang di akademi dapat menyaksikannya menghunus pedangnya. Sekelompok orang berdiri di pintu masuk akademi. Chen Ping'an sudah membawa pedang abadi dan rak buku bambu besarnya. Pei Qian membawa karung barang secara diagonal di sekujur tubuhnya, juga memegang tongkat pendakian di tangannya dan mengenakan pedang bambu dan golok bambu di pinggangnya. Julian dan Shiro berdiri di samping mereka. Li Huai dan Pei Qian mengobrol di antara mereka sendiri, berjanji bahwa mereka pasti akan menjelajahi dunia kultivasi bersama di masa depan. Li Huai kemudian berkata kepada Chen Ping'an dengan suara pelan, ketika kamu tiba di prefektur mata air naga, kamu pasti harus ingat untuk menjaga kediaman keluargaku. Tidak masalah, Chen Ping'an mengangguk dan berkata sambil tersenyum. Ia kemudian menatap Li Baoping, Lin Shuyi, dan Li Huai, sambil berkata, kalian semua harus kembali ke kelas sekarang. Kalian tidak perlu mengantarku pulang. Sudah lama tidak bertemu, dan kurasa para guru tidak akan senang melihatku lagi di masa mendatang. Baoping kecil tidak bersikeras mengantar paman juniornya ke gerbang ibu kota, dan ia malah mengangguk dan berkata, jaga diri, paman junior. Chen Ping'an menepuk kepalanya dan menjawab, apakah paman junior perlu kau beritahu? Li Baoping menjawab dengan senyum lebar. Chen Ping'an membungkuk memberi hormat dan mengucapkan selamat tinggal kepada Mao Xiaodong. Mao Xiaodong mengangguk tanda terima, membelai jenggotnya sambil terkekeh, ingatlah untuk sering berkunjung di masa mendatang. Pada akhirnya, Cui Dongshan berkata bahwa ia ingin mengantar gurunya ke ujung jalan rumput Chogon. Pei Qian juga mengobrol secara rahasia dengan kakak Baoping, dengan kedua kepala kecil mereka saling berdekatan saat berbicara. Setelah beberapa saat, Pei Qian menyeringai lebar saat ia akhirnya memperoleh gelar pemimpin divisi junior yang didambakan. Chen Ping'an dan Cui Dongshan perlahan berjalan di depan, akhirnya keluar dari jalan utama dan memasuki jalan rumput Chogon. Setelah tiba di ujung jalan rumput Chogon, Cui Dongshan akhirnya berhenti dan berkata dengan suara pelan, Guru, saya tidak merasa dunia menjadi lebih buruk dari sebelumnya. Semakin banyak kultivator di pegunungan,
Tetapi semakin banyak orang yang menikmati makanan dan pakaian yang cukup di luar pegunungan. Bagaimana menurutmu? Chen Ping'an mengangguk dan menjawab, kemungkinan besar memang begitu. Cui Dongshan menatap langit dan bergumam, namun, tidak dapat disangkal bahwa gunung-gunung yang menjulang tinggi di atas daratan bagaikan pedang yang tak terhitung jumlahnya. Setiap 100 atau 1000 tahun, memang benar bahwa semakin sedikit gunung yang menjulang ke langit. Karena itu, saya berharap kesedihan dan kebahagiaan serta reuni dan perpisahan kita tidak berubah menjadi apapun selain suara ayam mematuk, kicauan burung pipit, dan suara jangkrik yang menyedihkan. Cui Dongshan mengangkat tangan dan menunjuk ke atas, lalu melanjutkan, di langit yang lebih tinggi, selalu ada suara burung bangau yang sangat jauh dari bumi. Meski begitu, suara-suara itu menanamkan perasaan melankolis pada orang-orang. Setelah melihat ke atas dan melihat serta mendengarnya, orang-orang tidak akan bisa lagi melupakannya. Chen Ping'an tersenyum dan menjawab, sangat baik bahwa kamu mampu berpikir seperti ini. Dia kemudian ragu sejenak sebelum melanjutkan, gurumu belum cukup banyak membaca buku, dan pengetahuannya masih terbatas. Aku tidak dapat memberimu jawaban sekarang, tetapi aku akan memastikan untuk merenungkan masalah ini. Bahkan jika aku tidak dapat menjawabmu pada akhirnya, aku akan tetap mengatakan yang sebenarnya dan mengatakan bahwa aku tidak dapat menjawab dan bahwa aku telah dibuat bingung oleh muridku. Namun, aku harap kamu tidak akan menertawakanku saat itu. Ini mungkin pertama kalinya Chen Ping'an mengaku sebagai guru Cui Dongshan. Ada senyum yang mempesona di wajah Cui Dongshan, dan dia tiba-tiba membungkuk dalam-dalam sebelum berdiri tegak dan berkata dengan suara pelan, punggung bukit di kampung halaman, bunga yang mekar di ladang, guru dapat kembali dengan santai sekarang. Sekarang sudah musim gugur, jawab Chen Ping'an dengan suara yang sedikit tidak berdaya. Cui Dongshan menggelengkan kepalanya dengan sungguh-sungguh dan berkata, semoga pikiran guru menikmati musim semi abadi. Chen Ping'an sangat mengenal jalan dari ibu kota negara Sui besar kembali ke prefektur mata air naga Kekaisaran Li besar. Seperti biasa, ia berusaha semaksimal mungkin untuk berjalan di sepanjang jalan setapak pegunungan kecil dengan beberapa orang lainnya. Ketika tidak ada seorang pun di sekitarnya, ia akan berjalan maju menggunakan tangannya sambil melakukan jurus langit dan bumi. Ia juga akan meminta Julian untuk bertanding dengannya setiap hari, dengan lelaki tua bungkuk itu awalnya menekan basis kultivasinya ke tingkat ke-6 dan secara bertahap menaikkannya ke tahap puncak tingkat ke-7. Sesi-sesi pertarungan menjadi semakin intens, dan ini menyebabkan Pei Qian merasa sangat cemas. Jika bukan karena jubah dao gurunya, Golden Sweet Wine, berapa banyak uang yang perlu ia keluarkan untuk membeli baju baru? Pertama kali mereka bertanding, Chen Ping'an telah menghentikan sesi di tengah jalan. Ternyata, sebuah lubang muncul di sepatu botnya, jadi ia terpaksa melepasnya dan bertanding tanpa alas kaki dengan Julian. Setelah meninggalkan negara Sui besar, Chen Ping'an kembali berganti sandal jerami, membuat Pei Qian tertawa terbahak-bahak. Setelah itu, Chen Ping'an juga membuat sepasang sandal jerami untuk Pei Qian, dan gadis kecil berkulit kecoklatan itu tidak dapat tertawa lagi. Sandal jerami itu sangat kokoh, dan sebenarnya lebih andal daripada sepatu bot biasa saat melintasi gunung dan menyeberangi sungai. Meski begitu, sandal itu pada akhirnya kasar dan keras di kaki seseorang. Untungnya, Chen Ping'an tidak memaksa Pei Qian untuk memakainya sepanjang waktu. Sementara Pei Qian menggunakan jarum untuk memecahkan lepuh di telapak kakinya, Julian berdiri di sampingnya dan mengolok-oloknya sepanjang waktu. Pria tua dan gadis kecil itu terbiasa mengolok-olok satu sama lain setiap hari. Chen Ping'an sedang duduk di tepi sungai, dan dia melepas sandal jeraminya dan meletakkan kakinya di air saat pikirannya mengembara jauh. Dia tidak merasa gugup saat berjalan semakin dekat ke rumahnya, tetapi dibandingkan dengan perjalanan jauh pertamanya, memang ada lebih banyak hal yang harus dia khawatirkan. Ada tempat tinggal leluhurnya di Gang Fas Tanah Liat, bangunan bambu di gunung tertindas, pembelian gunung yang telah dia diskusikan dengan Wei Buo, dua bisnisnya di Gang Berkuda Naga, pekerjaan perbaikan Bodhisattva dan Dewa Tanah Liat di Makam Abadi, dan banyak hal kecil lainnya. Ada banyak hal yang sebelumnya tidak pernah dipikirkan Chen Ping'an, tetapi sekarang ia sering merenungkannya. Mengenai apa yang akan dilakukannya setelah mengunjungi kampung halamannya, ia berencana untuk pergi ke Danau Gulungan Bambu untuk mengunjungi Guken terlebih dahulu. Ia kemudian akan menuju ke negara pakaian berwarna-warni untuk mengunjungi suami istri itu dan juga pembantu tua mereka yang sangat pandai memasak. Dia pasti perlu mengunjungi pendekar pedang Song Yushao di negara sisir air juga, dan dia masih berutang pada senior ini untuk makan hotpot. Tentu saja, Chen Ping'an juga ingin pamer kepada pendekar pedang itu, mengatakan bahwa gadis yang dicintainya juga mencintainya. Keadaan tidak seseram yang dikatakan senior Song. Chen Ping'an secara alami merasakan kerinduan yang kuat terhadap aura ilmiah dari buku-buku dan puisi yang dimiliki oleh Cui Dongshan, Lu Tai, dan bahkan Liu Qingshan dari Taman Singa. Namun, Chen Ping'an tidak akan mencoba mendekati mereka tanpa berpikir karena hal ini. Ini disebut menyukai yang baru tetapi tidak bosan dengan yang lama. Hasilnya, dia mampu mengumpulkan lebih banyak kekayaan.
Chen Ping'an merasa ini adalah kebiasaan yang baik, yang sama bagusnya dengan bakatnya dalam membuat nama. Ini adalah salah satu dari sedikit keterampilan yang cukup dibanggakan Chen Ping'an. Dia tiba-tiba berbalik dan berkata kepada Pei Qian, ketika kamu bepergian di dunia kultivasi bersama Li Huai dan yang lainnya di masa depan, kamu tidak perlu terlalu menahan diri dan kamu juga tidak boleh meniru perilakuku. Sebenarnya aku ingin meniru guru, tetapi aku tidak dapat meniru guru bahkan jika aku menginginkannya, jawab Pei Qian dengan ekspresi malu. Julian tersenyum dan menyindir, Pei Qian, biar aku buatkan kamus pujian untukmu di masa depan. Kamus itu pasti akan menjadi buku terlaris di dunia kultivasi, dan aku akan memastikan untuk membagi keuntungannya denganmu secara merata saat itu. Kamu tidak bisa menarik kembali kata-katamu. Kita akan membagi keuntungannya 50-50 di masa depan. Pei Qian berkata dengan ekspresi serius. Julian mengangkat tangan dan menunjuk Pei Qian, sambil mendesah, kamu sudah benar-benar kehilangan dirimu karena uang. Ini adalah lubang yang tidak akan pernah bisa kamu panjat. Pei Qian berpura-pura menjadi Li Huai, menggoyangkan kepalanya ke depan dan ke belakang sambil membuat wajah dan berkata, aku tidak mendengarkan, aku tidak bisa mendengarmu. Chen Ping'an tersenyum penuh pengertian dan bertanya, kudengar Li Huai berkata bahwa kalian telah memutuskan untuk berkeliling dan menggali harta karun di masa depan. Oh, sungguh pasangan yang luar biasa. Kalian berdua telah membuat janji rahasia untuk menikah di usia yang begitu muda. Julian berkomentar dengan geli. Li Huai dan aku adalah teman dari dunia kultivasi dengan minat yang sama, Pei Qian mengoreksi dengan ekspresi marah. Tidak ada perasaan mesra di antara kita, jadi berhentilah mengucapkan omong kosong yang tidak pantas sepanjang waktu, koki tua. Pei Qian kemudian segera mengubah ekspresinya dan berkata kepada Chen Ping'an sambil tersenyum, Guru, Anda tidak perlu khawatir tentang saya yang berpihak pada orang luar di masa depan. Saya tidak seperti wanita-wanita dalam novel kultivasi yang menjadi pusing setelah melihat seorang pria. Ketika Li Huai dan saya menggali harta karun yang berharga, kami telah sepakat untuk membagi keuntungan secara merata. Ketika saatnya tiba, saya pasti akan menaruh keuntungan saya di saku guru juga. Chen Ping'an hanya tersenyum dan tidak memberikan tanggapan. Setelah itu, mereka berjalan ke kota prefektur di negara pengadilan kuning tanpa hambatan. Kota prefektur itu terletak di tepi sungai Kekaisaran, dan ketika Chen Ping'an bepergian ke sini bersama Cui Dongshan, mereka telah melihat beberapa kultivator pedang berlarian di jalan-jalan dengan pedang mereka, menyebabkan kekacauan total. Chen Ping'an tidak melangkah maju untuk menghentikan mereka, terutama karena dia belum cukup kuat untuk menghadapi mereka saat itu. Jadi, dia hanya bisa berdiri di samping dan menonton. Seperti kata pepatah, semakin kecil tempatnya, semakin ganas angin iblisnya. Belum lagi Kekaisaran Li Agung, para pemurni Qi tampaknya tidak berani bertindak dengan sikap acuh tak acuh seperti itu bahkan di negara Sui Agung atau ibu kota negara Phoenix Biru. Di sisi lain, baik para abadi resmi maupun para kultivator pengembara sangat tidak terkendali di kota-kota besar negara-negara bawahan yang lebih kecil. Bahkan, rakyat jelata biasa pun tidak punya pilihan selain menganggap diri mereka tidak beruntung jika mereka dirugikan oleh para kultivator. Ini karena mereka tidak punya jalan untuk mencari keadilan. Pengadilan Kekaisaran tidak mau menangani masalah-masalah ini, karena itu merepotkan dan tidak banyak manfaatnya. Para pejabat setempat tidak berani menangani masalah-masalah ini, sementara orang-orang yang marah dan sopan juga tidak mampu menangani masalah-masalah ini. Di kota prefektur inilah Cui Dongshan mengunjungi perpustakaan kitab suci klan Zilan Chao dan menaklukkan gadis kecil berbaju merah muda dan anak laki-laki berbaju biru. Yang pertama adalah ular piton api yang lahir dari aura ilmiah perpustakaan kitab suci, sementara yang kedua adalah ular air yang bertindak mendominasi di sungai Kekaisaran. Gadis kecil berbaju merah muda itu dapat dianggap sebagai roh terpelajar yang lahir dari esai dan puisi yang terkenal di seluruh dunia. Mengenai bocah lelaki berbaju biru, Wei Bo menjelaskan dalam sebuah surat bahwa ia tampaknya memiliki hubungan dengan Lehu Chen. Memang, karena itulah kepala cabang Taois yang sekarang bertanggung jawab untuk mengawasi ibu kota Giok Putih ingin membawa bocah lelaki berbaju biru itu ke alam surgawi. Namun, bocah lelaki berbaju biru itu tidak setuju, jadi Lu Chen meninggalkan benih teratai emas sebagai gantinya. Pada saat yang sama, ia juga meminta Chen Ping'an untuk memastikan bahwa ia membantu bocah lelaki berbaju biru, seekor ular air, berenang menyeberangi sungai dan berubah menjadi naga di benua bulu utara yang sempurna. Chen Ping'an tidak keberatan dengan ini, dan ia juga tidak mencurigai Lehu Chen melakukan sesuatu yang jahat. Kota prefektur itu masih sibuk seperti biasanya, dan tampaknya negara superior mereka telah berubah dari negara Sui besar menjadi Kekaisaran Li besar. Penduduk Yellow Court Nation sebagian besar acuh tak acuh terhadap hal ini, dan kehidupan mereka sebagian besar tetap tidak berubah dan sama riangnya seperti sebelumnya. Akan tetapi, konon saat pasukan berkuda berat Kekaisaran Li besar melakukan perjalanan ke selatan saat itu, beberapa prajurit terus melanjutkan perjalanan ke selatan di sepanjang perbatasan negara Sui besar dan negara Pengadilan Kuning.
Perilaku ini tidak bisa dianggap tidak menyinggung, tetapi juga tidak menimbulkan banyak kegaduhan di Istana Kekaisaran Negara Pengadilan Kuning. Saat mereka menjelajah semakin jauh ke wilayah Negara Pengadilan Kuning, mereka sering mendengar diskusi yang bersemangat di antara orang-orang di jalan. Ketika orang-orang membahas ekspedisi pasukan berkuda berat Kekaisaran Li Besar yang tak terhentikan, mereka secara mengejutkan mengungkapkan rasa bangga menjadi warga negara Kekaisaran Li Besar. Awalnya mereka merasa curiga dan ragu terhadap keputusan bijak Kaisar, tetapi sekarang mereka sangat mendukung keputusan ini dan memuji pandangan jauh ke depannya. Pada saat yang sama, kediaman Matahari Ungu, Sungai Kekaisaran, Sungai Makanan Dingin, dan 5 gunung milik bangsa Pengadilan Kuning menjadi kelompok pertama kekuatan dan dewa abadi yang menerima pengakuan resmi dari Istana Kekaisaran Li Besar, yang memungkinkan mereka menjadi topik terhangat di negara tersebut. Hari sudah hampir senja, dan Pei Qian tidak diragukan lagi adalah orang yang paling bahagia saat memasuki kota prefektur itu. Meskipun masih ada jarak yang cukup jauh ke perbatasan Kekaisaran Li Agung, mereka akhirnya semakin dekat dan dekat dengan prefektur Mata Air Naga. Seolah-olah setiap langkah yang diambilnya membawanya selangkah lebih dekat ke rumah. Jadi, dapat dikatakan bahwa dia telah berseri-seri dengan kebahagiaan selama beberapa hari terakhir. Julian tidak merasakan sesuatu yang luar biasa, dan kemungkinan besar dia masih memandang dirinya sebagai rumput air yang tak berakar, seseorang yang mengembara tanpa rumah. Dia tampaknya tidak pernah berhenti, dan seolah-olah dia hanya bepergian untuk menikmati pemandangan di tempat yang berbeda. Meski begitu, dia masih penasaran dengan prefektur Mata Air Naga, tempat yang merupakan dunia kecil hingga baru-baru ini. Ini terutama terjadi setelah dia mengetahui bahwa seorang Grandmaster tingkat akhir tinggal di gunung tertindas. Julian sangat ingin bertemu orang ini. Hanya Shiro yang dipenuhi dengan kegelisahan. Melalui percakapannya yang terputus-putus dengan Chen Ping'an serta deskripsi Cui Dongshan tentang prefektur Mata Air Naga sebagai tempat yang dipenuhi oleh para elit tersembunyi, Shiro memiliki firasat bahwa dia akan menjadi seperti domba yang akan disembelih jika dia pergi ke sana dengan tubuh abadi ini. Shiro semakin merasa khawatir setelah Cui Dongshan sengaja menggodanya dan berkata, sangat sulit untuk tinggal di tubuh abadi. Setelah memasuki kota prefektur, Chen Ping'an pertama-tama membeli beberapa barang sebelum memilih restoran di jalan yang ramai untuk menikmati beberapa gelas anggur bersama Julian. Chen Ping'an kemudian membeli 2 pot anggur sebelum mencari penginapan untuk bermalam. Saat Chen Ping'an berjalan melalui jalan-jalan yang makmur di kota prefektur, dia tidak menemukan seorang pun kultivator pedang bebas yang memperlakukan dunia sebagai taman bermain mereka. Kalau tidak, Chen Ping'an tidak akan keberatan untuk langsung memukul mereka dengan pedang terbang mereka karena mereka dengan sengaja menyakiti orang-orang yang tidak bersalah. Adapun apakah hal itu akan menimbulkan masalah lebih lanjut dan menarik keluar para tetua atau leluhur dari pegunungan, Chen Ping'an tidak keberatan sama sekali. Setelah mengunjungi Gunung Stalaktit dan melakukan perjalanan melalui 2 benua, Chen Ping'an tahu bahwa para kultivator tingkat inti emas umumnya adalah para kultivator paling kuat di negara-negara bawahan kecil seperti negara Pengadilan Kuning. Mereka dipandang sebagai makhluk yang paling tinggi. Bagaimanapun, bahkan jika dia benar-benar bertemu dengan seorang kultivator tingkat baru lahir, dia tidak berani mengatakan bahwa dia bisa mengalahkan mereka, tetapi setidaknya ada Julian, seorang seniman bela diri tingkat jauh, yang membantunya. Tentu saja, ada juga Shiro, seseorang yang tetap hidup dan sehat setelah menelan pedang terbang terikat milik seorang kultivator tingkat baru lahir. Dengan demikian, mereka setidaknya bisa melarikan diri dengan mudah. Saat itu, Chen Ping'an dan rekan-rekannya tinggal di kediaman pribadi asisten Menteri Negara Pengadilan Kuning sebelumnya, yang tersembunyi di hutan pegunungan. Asisten Menteri Cheng adalah seorang sarjana hebat dari Negara Pengadilan Kuning, dan dia telah menulis Pedang Besi yang Dikibaskan dengan Lembut, sebuah buku yang terkenal di seluruh dunia literati di wilayah utara benua botol berharga timur. Baru setelah itu Chen Ping'an mengetahui kebenarannya. Kenyataannya, Asisten Menteri Cheng telah muncul beberapa kali sepanjang sejarah Negara Pengadilan Kuning, dengan identitas dan penampilan yang berbeda saat ia bepergian ke seluruh dunia setiap kali. Ketika Chen Ping'an dan teman-temannya secara kebetulan melewati kediamannya, asisten menteri tua itu menyambut mereka dengan hangat di tempatnya. Ada tebing besar di dekat kediaman yang tenang itu, dan tebing ini merupakan tengara yang terkenal dan sangat indah yang menarik banyak pengunjung. Setelah itu, Cui Dongshan mengungkapkan lebih lanjut bahwa asisten menteri tua itu adalah sisa naga banjir dari negara Shu kuno yang telah tertidur sangat lama. Namun, dengan rekomendasi pribadinya, asisten menteri tua itu telah direkrut oleh Istana Kekaisaran Li Agung untuk menduduki jabatan wakil kepala gunung di Akademi Rusa Hutan. Putri tertua naga banjir tua itu juga merupakan pendiri kediaman Matahari Ungu, kekuatan abadi paling kuat di Negara Pengadilan Kuning, sementara putra bungsunya adalah Dewa Sungai dari Sungai Makanan Dingin. Yang pertama adalah naga banjir tingkat inti emas, namun karena keterbatasan bakatnya, dia telah mencoba menggunakan metode kultivasi sesat untuk memajukan kultivasinya.
Dia akhirnya berhasil menembus penghalang dan maju ke tingkat baru lahir, tetapi sangat disayangkan bahwa kemajuannya tidak sempurna. Jadi, dia tidak perlu bermimpi untuk maju selangkah pun dalam 100 tahun ke depan. Naga banjir dan jenisnya memiliki bakat unik dalam hal kultivasi, tetapi keadaan akan menjadi sangat sulit bagi mereka setelah mereka membentuk inti emas. Dari 5 kesempatan takdir terbesar di dunia kecil permata saat itu, ada ikan mas emas yang diperoleh Pangeran Gao Xuan dari negara Sui besar, ular berkaki 4 yang menolak untuk tinggal di kediaman Chen Ping'an apapun yang terjadi, naga api yang telah berubah menjadi gelang di pergelangan tangan Ruan Xiu, pemberat kertas naga tanpa tanduk yang saat ini sedang berhibernasi dalam kepemilikan Zhao Yao, dan juga ikan lele yang ditangkap sendiri oleh Chen Ping'an tetapi diberikan kepada Gu Ken. Alasan mengapa kesempatan takdir ini begitu didambakan adalah karena mereka dapat maju ke tingkat baru lahir tanpa halangan apapun. Dengan kata lain, mendapatkan salah satu makhluk ini pada hakikatnya sama saja dengan mendapatkan bawahan yang kekuatan tempurnya menyaingi para kultivator tingkat giok kasar. Di benua Vial berharga timur, tempat para kultivator tingkat 5 atas sangat langka, kultivator mana yang tidak ingin memperoleh kesempatan yang ditakdirkan seperti itu? Selain itu, begitu para naga banjir yang garis keturunannya sangat dekat dengan naga sejati mengenali seorang guru, jiwa mereka akan terhubung dengan guru mereka dan mereka akan terus memelihara tubuh fisik guru mereka, tanpa bentuk yang memungkinkan guru mereka memperoleh fisik yang kuat yang setara dengan seniman bela diri tingkat tubuh Fajra. Chen Ping'an baru saja akan masuk ke sebuah penginapan, tetapi tiba-tiba dia berbalik dan melihat ke jalan bersama Julian. Seorang wanita jangkung dan angkuh berjalan dengan anggun, berhenti di depan Chen Ping'an dan yang lainnya sebelum tersenyum tipis dan berkata dengan fasih dalam dialek resmi Kekaisaran Li Agung, "Tuan Muda Chen, ayahku berteman baik dengan Wei Buo, Dewa Resmi Gunung Selatan Kekaisaran Li Agung. Dia menjabat sebagai wakil kepala gunung di Akademi Rusa Hutan, dan dia pernah menjadi tuan rumah Tuan Muda Chen di negara Pengadilan Kuning. Sebelum meninggalkan negara Pengadilan Kuning, ayah berkata kepadaku bahwa aku harus menjadi tuan rumah yang baik dan tidak boleh bersikap masa bodoh jika Tuan Muda Chen melewati tempat ini. Belum lama ini, aku menerima surat keluarga dari Gunung Cloud Drape, dan karena itu aku sudah menunggu di sini cukup lama. Jika keingintahuanku telah menyinggung Tuan Muda Chen, maka aku minta maaf dan meminta pengertianmu. Dengan ini saya dengan tulus mengundang Tuan Muda Chen untuk tinggal di kediaman Matahari Ungu saya selama beberapa hari. Jika saya terburu-buru untuk pergi ke tempat tujuan dan menolak tawaran senior karena hal ini, apakah itu akan membawa masalah bagi senior?" tanya Chen Ping'an. Wanita jangkung yang merupakan putri dari naga banjir tua, Cheng Shuidong, dan juga leluhur pendiri kediaman Matahari Ungu tersenyum dan menjawab, "Tentu saja tidak. Namun, saya sungguh berharap Tuan Muda Chen dapat tinggal di kediaman Matahari Ungu selama 1 atau 2 hari. Pemandangan di sana cukup bagus, dan ada juga beberapa makanan khas pegunungan yang cukup enak. Jika Tuan Muda Chen menolak tawaran saya tidak akan dimarahi atau diinterogasi oleh ayah saya dan Dewa Gunung Wei. Namun, jika Tuan Muda Chen bersedia menerima tawaran saya dengan murah hati, saya pasti akan mendapatkan sedikit rasa hormat dari ayah saya dan Dewa Gunung Wei, yang keduanya adil dalam hal hadiah dan hukuman." Chen Ping'an ragu sejenak sebelum mengangguk dan berkata sambil tersenyum, "Baiklah, kalau begitu saya akan berada dalam perawatan senior selama 1 atau 2 hari." Wanita jangkung itu, juga sisa-sisa naga banjir dari bangsa Shu kuno, mengambil perahu berukir yang sekecil jari wanita. Setelah melemparkannya ke tanah, kabut meresap ke sekeliling saat perahu kecil itu tiba-tiba berubah menjadi Louchuan indah yang tingginya 3 tingkat dan dipenuhi dengan pagar berukir dan bangunan mewah. Louchuan itu dapat dengan mudah menampung 40 hingga 50 penumpang. Untungnya, wanita jangkung itu diam-diam melambaikan tangannya saat melemparkan harta abadi itu, menyeret orang-orang yang lewat di jalan kedua sisi jalan. Pada saat yang sama, dia mengambil setumpuk jimat warna-warni dari lengan bajunya, dan setelah melepaskannya dan membiarkannya melayang ke tanah, jimat-jimat itu segera berubah menjadi banyak wanita muda yang lincah dan cantik. Mereka benar-benar menakjubkan, dan sulit untuk menerima kenyataan bahwa mereka hanya setumpuk jimat beberapa saat yang lalu. Gerakan mereka lincah, dan mereka dengan cepat membawa papan-papan dari Louchuan. Wanita jangkung itu tersenyum dan berkata, "Silakan ikuti saya, Tuan Muda." Pei kian terpesona oleh apa yang dilihatnya, dan merasa seperti dia juga perlu mendapatkan 2 harta karun ini di masa depan. Dia akan mendapatkan Louchuan dan setumpuk manusia jimat bahkan jika dia perlu menjual banyak harta karunnya. Bagaimanapun, ini terlalu mengesankan. Chen Ping'an menepuk bagian belakang kepala Pei Qian sebelum membawanya ke perahu bersama wanita jangkung itu. Di bawah tatapan waspada semua orang di jalan, Louchuan perlahan naik ke langit sebelum melayang terbawa angin, melaju sangat cepat hingga menempuh jarak beberapa kilometer dalam sekejap mata. Chen Ping'an dan rekan-rekannya berdiri di atas kapal abadi milik leluhur lama kediaman Matahari Ungu, dan di bawah mereka terdapat sungai kekaisaran yang membentang hampir 500 km. Chen Ping'an berdiri di depan pagar bersama Pei Qian dan menatap ke bawah ke pegunungan dan sungai yang luas yang tampak seperti lukisan. Chen Ping'an tanpa sadar teringat akan kampung halamannya, serta semua prefektur, kabupaten, kota, dan pasar yang telah dikunjunginya dalam perjalanannya kembali ke prefektur Mata Air Naga. Dia ingat semua gunung tinggi dan sungai megah yang telah dikunjunginya. Dia juga teringat akan orang-orang dari kampung halamannya.
Di antara teman sekelas yang telah meninggalkan dunia kecil permata bersama dengan guru Ma dari sekolah swasta, Li Huai dan Lin Shui akhirnya memutuskan untuk pergi ke Akademi Tebing Gunung bersama Chen Ping'an dan Li Baoping. Sementara itu, Dong Shuijing telah memilih untuk tetap tinggal di kota kecil, sementara Shi Chunjia telah memutuskan untuk pindah ke ibu kota Kekaisaran Li Agung bersama klannya. Kenyataannya, kesan Chen Ping'an terhadap mereka juga sangat baik. Dong Shuijing sederhana dan jujur, dan kemungkinan besar karena latar belakangnya, Chen Ping'an merasa sangat dekat dengannya di masa lalu. Shi Chunjia selalu mengepang rambut dua kepang, dan dia sangat lincah dan menggemaskan dan juga tampak sangat pintar. Chen Ping'an tidak merasa pilihan mereka salah. Jauh di lubuk hatinya, Chen Ping'an berharap kampung halamannya akan tetap sama seperti sebelumnya. Terlepas dari apakah Dong Shuijing dan Shi Chunjia yang memilih untuk tetap tinggal atau Liu Xianyang dan Gu Ken yang memilih untuk pergi ke tempat yang jauh, Chen Ping'an berharap mereka masih mengingat gunung dan sungai di kampung halaman mereka. Tentu saja, Chen Ping'an masih perlu mengambil jalan memutar dalam perjalanan pulang. Dia perlu mengunjungi hantu perempuan yang mengenakan gaun pengantin merah cerah, yang memiliki plakat dengan karakter emas, air indah angin mulia, yang tergantung tinggi di gerbang kediamannya. Beberapa kata telah terpendam dalam pikirannya saat itu, jadi sekaranglah saatnya untuk menyampaikannya kepada hantu perempuan itu.